Kaisar hilang selama beberapa tahun, penjahat dari luar negeri mulai bergerak lagi. Kali ini kita harus berhasil dengan cara apapun. Halo sayang. Selamat, kamu berhasil menjadi aktris terbaik. Halo. Apakah kalian tidak bisa menyetir? Punya mobil mewah berarti hebat ya? Aku hanya bercanda teman-teman. Lin Chuan tahun 91. 3 tahun lalu datang ke Beihai untuk bekerja. Posisinya adalah kurir gaji bulanan 4.200. Kamu siapa sebenarnya? Aku adalah Jenderal Perang Jukwe dari Dacia. Aku ingin meminta bantuanmu untuk berpura-pura menjadi Kaisar Dacia. Jenderal perang kalian. Masih berpura-pura menjadi kaisar itu bisa membuat kepala terpenggal. Kakak-kakak, aku masih harus mengantar pesanan. Aku akan pergi dulu. Pesananmu akan kami antar. Hubungi Departemen Perang, kirimkan 100 pesawat tempur dalam 10 menit. Bantu dia mengantar semua pesanan. Aduh. Kalian masing-masing ambil satu, antarkan untuknya. Siap. Ada pesanan baru, harap diperhatikan. Sekarang mengantar pesanan sehebat ini ya. Kamu benar-benar Jenderal Perang Dacia? Ini adalah identitasku. Benar juga mengapa kalian memilihku untuk berpura-pura? Karena kamu dan Kaisar terlihat sangat mirip. Aku. Setelah berhasil akan kuberikan 10 miliar. Memberiku 10 miliar. Sudahlah, lebih baik kalian cari orang lain saja, aku buru-buru mau pergi ke acara peluncuran drama baru istriku. Ini kartu namaku setelah kamu memikirkannya. Hubungi aku kapan saja. Tuan apakah kita perlu terus mencari kandidat lain? Dia adalah orang yang paling mirip dengan Kaisar dari semua orang yang kita temui. Apakah kita perlu melakukannya sendiri? Tunggu dia melihat kejutan di acara peluncuran. Dia pasti akan kembali mencari kita dengan patuh. Dewi, aku mencintaimu. Dewi. Dewi mencintaimu. Istriku cantik kan? Gila ya kamu. Selamat Bubai meraih penghargaan aktris terbaik. Beliau saya menyampaikan kata-kata terima kasih untuk dukungan dan pendampingan kalian selama ini. Di momen penting ini saya ingin berterima kasih kepada seseorang. Tanpa bantuannya yang tak kenal lelah, tidak akan ada saya hari ini, dan orang ini berhubungan dengan pengumuman hubungan asmara. Apakah ini berhubungan dengan pengumuman hubungan asmara? Ya, dia adalah pria paling penting dalam hidup saya. Dia adalah putra sulung keluarga Zhao Zhaolong. Putra Zhao. Ganteng banget. Intannya besar sekali. Ini adalah set Ocean Star senilai 100 juta, juga hadiah yang saya berikan untuk kalian sebagai mas kawin dari keluarga Bai. Saya ingin semua orang di dunia tahu bahwa kamu Bai Jie adalah wanita saya. Ya ampun, Ocean Star senilai 100 juta. Putra Zhao ternyata melamar aktris terkenal. Aku mencintaimu. Aku mau menikah. Diam. Lin Chuan, kenapa kamu datang? Bai Jie, apa yang kamu lakukan? Kamu pulang dulu. Istriku dilamar pria lain, kamu mau aku diam saja? Istri? Aktris terkenal Bai ternyata sudah menikah. Ini berita besar, Lin Chuan. Jangan ngomong sembarangan. Semua konferensi pers drama malam ini sampai di sini. Silakan pulang. Ayo pergi. Bai Jie, kenapa kamu mengkhianatiku? Status kita sekarang sangat berbeda. Aku adalah aktris terkenal. Penuh kemewahan, tapi kamu masih hanya seorang kurir.
Berpisah itu baik untuk kita berdua. Katanya kamu mencintaiku, apakah itu semua bohong? Aku memang mencintaimu sebelumnya. Tapi cinta tanpa dasar materi, itu seperti pasir yang bertebaran. 3 tahun lalu saat kamu masih aktris kecil, kamu tidak punya penghasilan. Aku yang bekerja 3 pekerjaan sehari pagi pulang malam. Untuk menghasilkan uang agar kamu bisa bermain film. Sekarang kamu sukses. Kamu mau menendangku begitu saja ya? Hanya seorang kurir buang saja. Dia berani ngomong satu kata lagi, aku bunuh dia. Lin Chuan, di kartu ini ada 1 juta. Sebagai kompensasiku untukmu. Apakah cinta bisa diukur dengan uang? Bercinta juga butuh materi. Long Xiao dengan 1 kalimatnya bisa membuatku menjadi sutradara besar. Apa yang bisa kamu lakukan untukku sebagai pemeran utama drama baru? Kamu cuma tukang antar makanan, tidakkah kamu bercermin dulu? Apa salahnya jadi tukang antar makanan? Aku kerja sebagai tukang antar makanan. Itu juga karena kemampuanku sendiri. Hah, kamu cuma tukang antar makanan? Sehari cuma bisa dapat 300 yuan, aku, sehari minimal, bisa dapat 3 juta yuan. Apa hakmu bicara begitu denganku, bajingan? Aku lawan kamu. Anak sialan, berani-beraninya kamu mukul aku, kalau sampai cacat Long Ge yang tanggung jawab. Serang dia. Lin Chuan, aku cinta kamu. Aku mau terus bersama kamu. Zhao Zong, jangan begitu, aku sudah menikah. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Apa kamu tidak ingin menginjak-injak semua orang yang pernah menindasmu? Aku bisa bantu kamu. Long Ge, bagaimana kalau kita lepaskan dia saja? Sudahlah. Kamu dan aku memang berbeda bagai langit dan bumi, tolong ke depannya. Jangan ganggu aku lagi. Bai Jie kamu. Seret dia pergi, benar-benar sial. Lin Chuan, salahkan dirimu sendiri yang tidak berusaha. Yang aku inginkan tidak bisa kamu berikan. Ada apa? Long Ge, aku hanya berpikir. Mereka semua tahu aku sudah menikah. Tenang saja. Sudah aku atur semuanya. Bai Yinghou, pria di dalam itu suamimu kan, kamu kan sudah menikah. Tapi kok ada hubungan dengan Zhao Gongzi? Kamu sedang bermain 2 hati ya? Semuanya tenang dulu. Pria yang tadi di dalam itu adalah salah satu fans fanatik Bai Jie. Dia tidak hanya terus berhayal bahwa dirinya adalah suami Bai Jie, tapi juga terus-menerus mengikuti dan memotret diam-diam Bai Jie. Aku tadi di dalam sudah menghukumnya. Ternyata begini keadaannya, tukang antar makanan menjijikan. Memotret diam-diam Bai Yinghou yang terkenal. Kasihan sekali Bai Yinghou. Dihantui oleh pria rendah seperti itu. Devi, Bai Jie, Devi. Apa yang dia katakan benar, Bai Jie, Devi, foto bareng aku dong Long Ge. Terima kasih. Itu hal kecil, kamu kan selalu ingin main sebagai pemeran utama drama baru Feng Dao besok siang. Aku ajak kamu continue ayo para recruiter. Benarkah Long Ge? Tentu saja benar, tapi tergantung penampilanmu malam ini. Long Ge, aku. Kenapa kamu tidak mau? Tidak ada ikan dan beruang tidak bisa didapat bersamaan. Ingin terkenal, inilah harganya. Aku pasti akan membuat kalian membayar. Hei bos, tadi aku ada urusan. Aku akan segera kembali mengantar pesanan. Tidak perlu lagi kamu dipecat. Apa? Kamu si penguntit masih berani bertanya kenapa? Aku. Si imut ini berani menuduhku. Aku. Kalian sedang apa? Bawa sampahmu ini pergi, aku butuh kurir cepat. Calon menantu, keluarlah. Berdasarkan apa rumah ini juga ada namaku. Rumah ini setengahnya milikku, kenapa kalian mengusirku? Rumahmu, Margalin. Kamu lihat baik-baik. Sertifikat rumah ini hanya atas nama kakakku. 1 nama. Apa ternyata kamu sudah siap mengkhianatiku? Margalin, keluarga Bai membiarkanmu makan dan minum gratis selama 3 tahun. Sudah cukup baik, jangan tidak tahu terima kasih. Cepat pergi dari sini. Merawatku kalau bukan karena semua uang kerjaku. Kuberikan ke Bai Jie mendukungnya berakting. Dia bisa mencapai prestasi sekarang. Jangan sok jago. Putriku bisa menjadi bintang besar. Itu berkat Tuan Zhao, apa hubungannya denganmu? Cepat pergi atau aku panggil polisi. Kamu. Baik, kalian jangan menyesal.
Permintaanmu aku setujui. Tugas menyamar sebagai Kaisar Xia kamu yakin mau menerima? Aku setuju tapi ada satu syarat. Aku atas namamu membeli seluruh saham Tianyu Film. Surat pengalihan saham sudah ada jadi sekarang. Kamu adalah pemilik terbesar Tianyu Film. Artinya sekarang kamu adalah atasan langsung kekasih baru istrimu. Baik. Tapi ada satu hal yang kamu salah apa? Bai Jie bukan istriku. Tapi mantan istri. Bukankah ini bintang besar ayah? Pernah melihat Zhao total? UPS itu memang setelah penghargaan emas. Penampilan dan temperamen ini luar biasa. Long kecil kami bisa menikahimu. Ini adalah berkah. Zhao selalu memuji. Ayah aku akan membawa Bai Jie. Saya ingin dia membintangi wanita nomor 1 dari drama baru Feng Dao. Aku bukan Tianyu Pictures sekarang. Ketua ayah. Katakan apa? Kemarin datang pria besar. Sudah mengakuisisi Tianyu Pictures sepenuhnya. Lalu bagaimana sekarang? Orang besar ini datang untuk berbicara dengan saya di sore hari. Hal-hal terperinci setelah akuisisi. Aku akan membantumu. Lalu terima kasih total Zhao. Zhao selalu mari kita bicara. Merawat dengan baik. Lin Chuan, Berhenti aku bilang. Anda memiliki kulit yang lebih tebal dan lebih tebal. Kau tahu di mana? Bagaimana ini atau apa? Di mana aku tidak bisa? Ini adalah seluruh Laut Utara. Minuman keras bisnis terbaik. Semua tamu ini adalah selebriti. Pengiriman bau juga cocok. Ini adalah klub. Aku benar-benar menemukan superioritas untukmu. Apa yang kamu berpura-pura? Kau tidak menyerah pada Jie kecilku. Jalan dicampur. Lin Chuan, aku sudah jelas kau dan identitas saya. Ini hanya akan membuatku lebih menjijikkan. Kurang terjerat. Saya datang hari ini untuk berbicara tentang kerjasama. Bekerja sama dengan Anda. Hasilkan 3 atau 4.000 dolar sebulan. Aku tahu dia. Ini untuk dibawa pulang hahaha. Ternyata itu adalah pengiriman makanan. Hahaha. Oh, gadis ini yang baru. Kecantikan cantik pesho anak ini. Hanya pria kecil yang tampan. Jangan tertipu olehnya. Urusanmu apa? Gak tahu terima kasih ya di tempat ini kalian ini. Gak pantas masuk penjaga. Keluarin mereka berdua. Keterlaluan. Yakin mau usir kami? Entar jangan nyesel. Nyesel aku entar nyesel. Aku ini orang. Ingat kata-katamu sekarang. Sao Sihai aku sampai. Kamu mana? Nama ayahku bisa kamu sebut langsung penjaga. Lemparkan mereka berdua keluar. Berhenti. Kamu ngapain ayah di sini masuk? 2 kutu aku lagi mau mengusir mereka keluar. Bangsat kok bisa bilang. Lin Zong itu kutu. Lin Zong. Ayah Anda ada yang salah ya. Dia cuma tukang antar makanan diam. Kamu tahu nggak Lin Zong beli semua saham Tianyu Film, sekarang dia pemilik terbesar Tianyu Film. Bisa kamu di sini ngomong sembarangan? Apa? Lin Zong anak saya gak ngerti. Nyena Anda sekarang saya suruh dia minta maaf ke Anda. Jangan. Anakmu tadi bilang, mau patahin kaki saya. Saya berani minta dia minta maaf. Anak durhaka, anak durhaka. Cepat minta maaf ke Lin Zong. Cepat. Gak mungkin. Pasti ada yang salah. Iya Zhao Dong, Lin Chuan cuma teman. Saya sangat kenal dia. Dia cuma tukang antar makanan, gak mungkin punya uang sebanyak itu beli Tianyu Film. Anda salah ya? Kamu. Bai Jie selama ini. Kamu ngeliat aku gini. Bukan begitu ya? Oke. Kalau gitu hari ini, aku kasih kamu lihat jelas.
Ini gak mungkin. Bagaimana mungkin dia benar-benar membeli Tianyu Entertainment? Bagaimana mungkin dari mana kamu dapat uang? Aku tahu Lin Chuan. Kamu diam-diam memindahkan asetku ke namamu, benar kan? Memindahkan asetmu Bai Jie. Tianyu Entertainment bernilai miliaran. Jika kamu jumlahkan semua uangmu, masih tidak cukup. Tidak mungkin kamu bahkan tidak mampu membeli rumah tua yang kecil. Ini tidak mungkin. Ketika kamu diam-diam bertemu dengan pria lain di belakangku dan menuduhku sebagai penguntit dan pengintip. Ketika kamu diam-diam menghapus namaku dari sertifikat properti. Pernahkah kamu memikirkan hari ini? Aku, Manusia yang berbuat. Tuhan yang melihat. Dari hari ini. Dunia hiburan besar Sia. Tidak akan ada tempat untukmu. tidak Lin Chuan, aku salah. Aku hanya sesaat tergoda, beri aku kesempatan lagi. Pergi kamu mengatakan ini sekarang. Tidak merasa lucu kamu sebelumnya memarahiku sebagai sampah, dan mengatakan aku tidak berhasil sekarang aku adalah pemilik Tianyu Entertainment, kamu bilang mencintaiku. Kamu tidak layak. Bukan seperti itu Lin Chuan, sungguh. Aku masih mencintaimu, beri aku kesempatan lagi. Wanita sepertimu tidak layak mencintai siapapun. Kamu hanya mencintai kekuasaan. Lin, kamu hanya punya sedikit uang. Tapi di mata pamanku kamu hanya semut yang bisa dihancurkan dengan mudah. Pamanku. Pamanku Zhao Tianlai adalah salah satu dari 8 komandan di bawah Jukwe. Mengwei say Cerdas Ribu Pesukan Perkala Dengan Sata Kalamatku. Aku bisa menyita semua hartamu dan menghancurkan reputasimu. Benarkah? Ingat, di hadapan kekuasaan, uang hanyalah mainan yang mudah didapat. Sekarang kamu berlutut dan mohon padaku, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan. Tolong. Pergi tanya Zhao Tianlai, lihat dia berani atau tidak. Kurang ajar, nama 8 komandan besar. Kamu ini cuma anak kecil berani sebut nama mereka. Zhao Long. Aku ini atasan 8 komandan besar, Jenderal Besar Xia Jukwe. Hahaha. Jukwe, kamu itu Jukwe ya? Lalu dia siapa? Kaisar Siakah? Hahaha, kaisar itu pemimpin negara Xia, memiliki aura naga. Saat aura naga kaisar muncul, semua ras akan tunduk, bahkan kaisar yang maha tinggi pun kalian berani palsukan. Paman ada 2 orang. Berani sekali sampai berani memalsukan. Jenderal dan kaisar, cepat kirim orang. Tangkap mereka berdua. Baiji, aku kasih tahu untung. Kamu sudah cerai dengan dia, kalau tidak hari ini, kamu juga akan kena imbas. Lin Chuan, aku Bai Jie dalam hidupku. Keputusan paling benar adalah cerai denganmu. Aku tulus padamu. Tapi kamu terus mengecewakanku. Baik. Ingat kata-katamu sekarang. Nanti jangan menyesal. Akhirnya tahu, takut aku kasih tahu sudah terlambat. Tunggu sebentar, pamanku akan datang. Bersiaplah untuk mati. Siapa yang memalsukan Jenderal Jukwe? Siapa berani memalsukan Jenderal Jukwe dan Kaisar? Paman mereka berdua itu. Ayo tangkap mereka berdua. Siapa berani? Ini aura naga kaisar. Pengumuman darurat. Kota kita baru saja mengalami gempa 48 skala Richter. Mohon warga berhati-hati.
Ternyata gempa. Gempa ya. Zhao Tianlai. Ah, Sujud. Jenderal Jukwe. Apa paman kedua, apakah kau salah orang? Gadis kecil ini mana mungkin? Bangsat, aku adalah anak buah Jenderal Jukwe. Mana mungkin salah orang? Lalu dia bilang dia adalah kaisar, ini pasti tidak mungkin benar. Hormat kepada kaisar, panjang umur kaisar. Panjang umur selamanya. Apa dia benar-benar kaisar? Tidak mungkin dia hanya kurir bau, mana mungkin bisa jadi kaisar sejati. Tidak. Kalian semua menipuku. Bangsat, kau berani menghina kaisar. Kau tidak ingin keluarga Shao kita hidup lagi. Tidak mungkin ini, tidak mungkin ini, benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Anak ini gila, siapa saja seret dia ke penjara. Tunggu keputusan selanjutnya, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin anak. Lin Chuan, apakah kau benar-benar kaisar? Apakah atau bukan, apa bedanya? Lin Chuan, aku tidak. Kaisar, aku salah, beri aku kesempatan lagi. Bagaimana kau mau aku lakukan apa saja? Mulai sekarang, kita putus hubungan. Tidak ada hubungan lagi. Tidak bisa. Lin Chuan. Apa kaisar muncul? Bagaimana rasanya menyamar sebagai kaisar? Satu kata, enak. Permintaanmu sudah kami penuhi. Selanjutnya kau harus belajar bagaimana menjadi kaisar sejati. Oke, bagaimana caranya? Lepaskan bajumu, ikut aku. Kau mau apa? Aku peringatkan kau. Aku orang baik-baik. Aku hanya jual bakat, tidak jual badan. Banyak bicara, lepas saja. Ah, kau tidak normal kau. Kau bawa aku ke sini untuk berenang. Apa berenang ini adalah mata air cuci tubuh untuk mencuci tulang dan sumsummu. Nanti aku akan mengajarkanmu jurus andalan kaisar. Tapi dengan fisikmu sebagai orang biasa pasti tidak akan tahan kekuatan balasan yang ditimbulkan oleh kekerasan ini. Jadi kita harus meningkatkan kondisi fisikmu. Oh, begitu ya. Apalagi yang kamu tunggu? Turun. Kamu bilang proses pembersihan ini. Apakah akan sangat sakit? Tentu saja aku tidak takut sakit. Jangan seperti nenek-nenek, turun saja. Kamu ngapain? Bukan aku yang mau tanya kamu ngapain, kenapa tiba-tiba dorong aku? Kamu. Ternyata dia cukup polos ya. Proses pembersihan ini masih butuh setengah jam lagi aku akan kembali. Orang biasa pertama kali menjalani proses pembersihan pasti akan mengeluarkan banyak kotoran. Tapi kenapa dia tidak ada sama sekali? Kamu pernah menjalani proses pembersihan sebelumnya? Tidak. Aneh, naik dulu. Oh. Kamu. Ini langkah naga. Bukan kamu gila ya? Kamu tadi dorong aku, sekarang tepuk aku. Aku tanya kenapa kamu bisa jurus andalan kaisar, langkah naga. Mungkin saat aku mengantar makanan. Menghindari sepeda, menghindari mobil latihan. Mungkin hanya kebetulan. Sudahlah, ikut aku. Oke. Jangan bilang setelah dia memakai jubah kaisar. Bahkan aku juga tidak bisa membedakan apakah ini nyata atau palsu. Tidak disangka. Jubah kuning pengantar makanan. Bisa diganti dengan jubah kaisar, bagaimana? Ganteng tidak? Sudah, jangan sombong. Sebentar lagi Pangeran Zhengbei akan datang. Sekarang kamu punya dua tugas. Yang pertama, sebagai kaisar,
Hadiri upacara penobatan 3 hari lagi. Yang kedua, hadiri pesta penghargaan kaisar 7 hari lagi. Upacara penobatan. Jangan terlalu senang dulu, nanti para pejabat penting dari seluruh negeri, kerabat kerajaan akan hadir. Terutama Pangeran Zhengbei, kaisar 3 tahun lalu bertempur di perbatasan utara. Tiba-tiba menghilang, kemungkinan besar ada hubungannya dengannya. Dan begitu Pangeran Zhengbei tahu kamu adalah palsu, kamu pasti mati. Sebahaya itu gimana dong? Masih ada 3 hari lagi sampai upacara penobatan. Dalam 3 hari ini kamu hanya perlu menghafal semua informasi tentang kaisar. Harus hafal betul, jangan sampai ada sedikit pun celah. Hafal banyak banget, mending aku balik ngantar makanan aja. Kamu, Pangeran Zhengbei datang. kok dia datang lebih awal? Gimana dong, aku belum bisa apa-apa. Tenang, kamu hanya perlu ingat. Kaisar itu wajahnya tegas, emosinya tidak terlihat. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Oke. Kamu duduk saja. Ah, duduk. Jenderal Qin Mue dan Tabib Chen menghadap kaisar. Kok aku merasa orang ini penuh dengan aura pembunuh. Ini beneran menakutkan, aku harus tetap tenang. Jangan sampai ada celah. Jangan-jangan dia ketakutan sampai diam bicara dong. Menghadap kaisar. Dia Dia kena racun ethereal soul tapi tidak mati. Ini tidak mungkin. duduk berlutut, siapa yang bilang kamu boleh berdiri? Kaisar, apa maksudnya ini? Suruh berlutut ya berlutut, kenapa? Kamu mau melawan perintah? Bawahan tidak berani, aura otoritas ini. Memang gaya kaisar, tapi kok bisa tidak mati? Katakan buru-buru datang ke sini. Ada apa? Kaisar, 3 tahun lalu setelah Anda bertempur di perbatasan utara, tiba-tiba hilang tanpa kabar. Hari ini, tiba-tiba muncul di laut utara, bawahan khawatir. Ada sesuatu terjadi pada kaisar, jadi sengaja datang berkunjung. Seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Kamu bisa pulang. Ini, Ada apa lagi? bawahan dengar saat kaisar bertempur di perbatasan utara. Terluka parah, tidak tahu sekarang sudah sembuh atau belum. Kenapa kalau lukaku belum sembuh? Apakah kamu ingin membunuh kaisar dan merebut tahta? Hamba tidak berani jika kaisar. Jika luka Anda belum sembuh kali ini, saya sengaja membawa seorang tabib. Mungkin bisa menyembuhkan luka Anda. Siapapun yang mendekati kaisar bunuh. Prajurit Jukwe. Apa maksudnya ini? Tubuh kaisar sehat, tidak perlu disembuhkan. Perkataan prajurit Jukwe salah. Kaisar pernah mengalami luka parah. Bahkan jika sudah sembuh di dalam tubuhnya, akan ada banyak penyakit dalam yang sulit dideteksi. Saya kebetulan bisa memeriksa kaisar secara menyeluruh. Ini juga untuk kesehatan tubuh kaisar. Kaisar dikelilingi oleh banyak tabib istana, sudah diperiksa berkali-kali. Dipastikan tubuhnya sehat, mengapa perlu tabib jalanan yang tidak tahu dari mana datangnya memeriksa lagi? Orang ini bukan tabib jalanan. Dia dijuluki Huatuo yang hidup kembali. Tabib terkenal dari lembah hantu, biarkan dia memeriksa tubuh kaisar. Manfaatnya banyak, tidak ada ruginya. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Siapapun yang mendekati kaisar bunuh. Kamu berkali-kali menghalangi kami mendekati kaisar. Apakah ada rahasia tertentu atau kaisar yang ada di depan mataku ini palsu? Kamu lancang. Kalau begitu biarkan Chen Lao memeriksa tubuh kaisar. Kalau tidak, berarti kamu punya niat jahat. Kamu sampai sekarang masih tidak mau minggir. Berarti orang di depan ini pasti kaisar palsu. Berani sekali. Berani menyamar sebagai kaisar cari mati. Langkah naga. Qin Mue lancang. Kaisar, maafkan hamba. Hamba sama sekali tidak berniat memberontak. Hari ini aku sedang senang. Tidak akan banyak menghukum. Hanya menghukummu 100 pukulan tongkat, ada keberatan. Terima kasih kaisar, hamba tidak ada keberatan. Pergi sana. Ya ampun, akhirnya bisa menipu. Baru tadi bisa membuatku mati ketakutan. Barusan aktingmu bagus, Zhengbei Wang sudah terlewati. Tapi jangan terlalu santai. Upacara penobatan berikutnya adalah yang paling penting. Jangan sampai ketahuan kamu palsu. Bukan upacara penobatanmu ini. Kedengarannya seru ngomong-ngomong. Kalau terpilih bisa aku ambil semuanya? Secara teori bisa. Tapi aku peringatkan kamu. Kamu cuma palsu. Kalau berani main serius, aku bunuh kamu. Santai saja. Long Shao kaisar. Memang belum mati, tidak mungkin.
Racun si Hunsan itu yang paling mematikan kena langsung mati. Orang ini pasti palsu. Hari ini dia menggunakan teknik Yulong Bu menghindari seranganku. Itu jurus andalan Kaisar. Itu lebih mencurigakan kalau Kaisar yang asli. Kalau kamu berani melawan pasti, dia tidak akan memaafkanmu. Benar lebih baik aku coba lagi. Tidak apa-apa, upacara penobatan akan segera dimulai. Nanti aku punya cara untuk membongkar penyamarannya. Kalau aku tahu Lin Chuan adalah Kaisar Dacia, dulu aku tidak akan pernah membiarkan kalian bercerai adu sekarang. Aku sangat menyesal sudah ibu. Aku dan Lin Chuan bagaimanapun juga sudah jadi suami istri selama 3 tahun. Asal aku serius berusaha, kami pasti akan rukun lagi. Yuning, ini kesempatan emas bagi keluarga Su. Untuk melompat ke tingkat yang lebih tinggi kamu harus manfaatkan dengan baik. Ayah aku ini CEO Grup Su. Selama ini dengan kerja kerasku, aku sudah melipat gandakan nilai perusahaan. Aku tidak mau memanfaatkan kekuasaan Kaisar. Ngomong apa sih, Kaisar itu penguasa tertinggi Dacia. Kalau bisa menjalin hubungan dengannya. Jangan katakan nilai grup Su melipat gandakan bahkan ribuan kali. Ratusan kali itu hal yang mudah dengarkan. Oh putri. Pasukan berkita Dacia sudah mendekati ibu kerajaan Nippon. Raja. Untuk berdamai terpaksa. Meminta Anda untuk berunding sungguh. Menyusahkan Anda. Sebagai putri kerajaan Nippon ini adalah tanggung jawabku. Nona, ada perintah rahasia dari kepala keluarga. Meminta Anda untuk menikahi Kaisar Dacia dengan cara apapun. Hanya dengan begitu, persekutuan antara Dacia dan keluarga Kaisar Britania Raya bisa Saya stabil. adalah wanita tercantik di Britania Raya. Tidak ada yang bisa menolak kecantikan saya. Dia adalah Kaisar Dacia. Kaisar datang. Salam hormat kepada Kaisar. Semoga Kaisar berumur panjang. Silakan semua berdiri. Terima kasih Kaisar. Waktu yang baik telah tiba, mari mulai upacara penobatan. Baik. Silakan 4 wanita berbakat maju. Yang pertama Bai Jie. Tinggi 168 berat. 46 kg. Pemenang termuda penghargaan film emas Dacia penggemar online. Lebih dari 100 juta. Yang kedua, Su Yuning, tinggi 172. Berat 48 kg, nilai pasar triliunan. Presiden grup Su. Yang ketiga, Fu Tianyuan Ai, tinggi 165. Berat 43 kg. Putri dari negara pulau menguasai teknik rahasia istana. Yang keempat, Natea Saka Aisa, tinggi 175. Berat 50 kg. Putri keluarga Kaisar Britania Raya. Wow, satu persatu. Semua wanita cantik luar biasa. Bai Jie, kamu berani datang. Kaisar keempat wanita ini adalah yang terpilih dari seleksi ketat. Jadi mana yang Anda sukai? Anak kecil yang memilih saya. Mengambil semuanya. Ini Bagaimana tidak bisa? tentu saja bisa. Ini dinobatkan sebagai selir utama. Ini. Dan ini satu tingkat lebih rendah. Hanya bisa dinobatkan sebagai selir. Sedangkan kamu hanya pantas menjadi pelayanku. Apa katamu? Bagaimana kamu punya keberatan? Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Selamat kepada Tuan Yi atas keberhasilan mendapatkan 4 anak berbakat. Seorang penipu. Berani-beraninya menipu di sini. Benar-benar cari mati. Sombong sekali. Siapa kamu berani menghina Tuan Yi? Kakek tua berani bicara begitu padaku. Percaya atau tidak, aku akan mencabut lidahmu. Sombong sekali. Tuan Su adalah kepala pelayan di sisi Tuan Yi. Apa sebenarnya kamu ini? Berani bicara sembarangan. Apa sebenarnya kamu ini? Namaku sudah Qiang. Nilai pasar miliaran. Pemimpin grup Su. Oh. Nilai pasar miliaran ya. Sekarang tahu takut kan? Bocah laki-laki sepertimu juga pantas percaya diri di hadapanku seperti ini. Memang lucu, bajingan Tuan Yi yang mulia.
adalah pemimpin negara asalku Kekaisaran RI. Bagaimana kamu berani bertindak tidak hormat di depan Tuan Yi? Ini benar-benar tidak menghormati Tuan Yi sama sekali kamu. Apa hukuman yang pantas untukmu? Tuan Yi dan keluarga kaisar kami adalah sahabat dekat. Jika kamu berani menghina Tuan Yi, itu sama saja dengan menghina keluarga kaisar. Hanya dua tempat kecil berasal dari bajingan kecil sepertimu. Juga pantas percaya diri di hadapanku seperti ini ya? Sialan. Bajingan. Fu. Mengapa tidak terus berteriak? Delapan saudara kandungmu bajingan. Fu Yu. Fuk saudaramu. Di Gretsia. Aku adalah langit. Siapapun yang melawan aku akan berakhir seperti mereka berdua. Seperti itulah akhirnya. Tuan Yi bocah ini membuat kerusuhan di tempat pertemuan dan melukai tamu asing. Ini benar-benar pelanggaran besar. Mohon Tuan Yi bertindak untuk memberikan hukuman. Mohon Tuan Yi bertindak untuk memberikan hukuman. Aku hanya pengantar makanan selain berlari cepat. Bagaimana aku bisa menghukum orang sekejam itu? Jukue, kemana kamu pergi? Cepat kembali. Aku tidak kuat lagi. Laba-laba kecil seperti ini masih tidak perlu aku turun tangan sendiri. Kamu tangkap dia. Aku kaisar. Aku cuma punya suara keras. Tidak punya kekuatan, aku tidak bisa melawan. Bebek mati masih keras kepala. Pasti karena takut tidak berani bertindak. Semuanya. Kaisar yang sebenarnya sudah meninggal 3 tahun lalu. Saat berperang di perbatasan utara dan dia hanya seorang penipu yang memakai jubah kaisar. Berlagak sebagai kaisar apa? Kaisar sudah meninggal? Tidak mungkin. Kekuatan kaisar tak tertandingi di kerajaan kita. Samurai terkuat pun di hadapannya tidak bisa bertahan 1 ronde. Apakah Lin Chuan benar-benar palsu? Jangan menyebarkan kabar bohong. Aku mengikuti kaisar selama puluhan tahun. Aku pasti bisa mengenalinya benar. Su Guan Jia mengikuti kaisar selama puluhan tahun. Apakah dia tidak bisa mengenali yang palsu? Ini pasti omong kosong. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa ini? Ini adalah tanda komando besar Xia bisa memimpin. Semua pasukan Xia pikirkan baik-baik. Jika kaisar tidak meninggal, bagaimana tanda komando bisa ada di tanganku? Apa kita pernah melihat tanda komando yang asli? Kamu ambil sembarangan, bagaimana kita tahu benar atau palsu? Ya, kamu pikir kita semua bodoh? Sekelompok rakyat jelata tidak punya pengetahuan itu wajar hari ini. Aku akan membuat kalian tercengang. Itu cahaya suci tanda komando sepertinya. Long Xiaoju sudah bertindak. Ini cahaya suci tanda komando semua prajurit. Kaisar dalam bahaya, ikut aku bantu kaisar ya. Apakah ini tanda komando yang asli? Apakah ini tanda komando yang asli? 7 tahun lalu kaisar mengaktifkan tanda komando dan langsung memanggil jutaan pasukan hari ini. Tanda komando di tangannya memancarkan cahaya suci yang persis seperti hari itu. Bukankah itu berarti kaisar di depan kita adalah palsu? Aku sudah tahu Lin Chuan hanya seorang kurir, bagaimana mungkin dia kaisar? Untung kamu sudah bercerai dengannya sejak lama. Kalau tidak hanya karena dia menyamar sebagai kaisar kejahatan besar ini, keluarga kita akan ikut terkena imbasnya. Jukue, kalau kamu tidak segera datang, aku benar-benar akan ketahuan. Penyamar sekarang apalagi yang bisa kau bantah? 3 tahun lalu aku berperang di perbatasan utara. Tidak sengaja kehilangan tanda komando. Setelah mencari bertahun-tahun tanpa hasil, ternyata ditemukan oleh orang hina sepertimu menyimpan tanda komando. Menyembunyikannya tanpa melapor, apa hukumannya? Harus diakui penyamar ini aktingnya memang bagus. Pergilah buka topeng kepalsuannya untukku. Aduh. Ini adalah jurus andalan Kaisar Langkah Naga. Bukankah itu berarti dia benar-benar kaisar?
Tadi bilang palsu sekarang kok jadi asli. Kau berani melukai bawahanku, kau tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa kau. Siapapun yang merendahkan martabatku akan kubunuh. Kaisar bijaksana dan perkasa pantas menjadi penguasa agung Sia. Dengan penguasa agung seperti ini, Sia pasti akan makmur. Kaisar perkasa. Diam kalian semua bodoh. Dia hanya menggunakan langkah naga itu, tidak bisa membuktikan. Dia adalah kaisar yang sebenarnya aku belum pernah melihat. Selain kaisar orang kedua yang bisa menggunakan langkah naga. Kalau bukan dia siapa lagi? Itu karena kau kurang pengetahuan hanya dengan ini untuk menilai seseorang. Apakah dia kaisar yang sebenarnya? Itu hanya lelucon omong kosong belaka. Mengapa kami harus mempercayaimu? Langkah naga tidak bisa dipelajari. Tapi aura naga kaisar hanya ada satu di seluruh Sia. Hanya kaisar yang bisa memilikinya, jika penyamar ini sekarang bisa mengeluarkan aura naga kaisar, aku rela. Berlutut dan menerima hukuman mati. Aura naga kaisar yang kau sebut itu adalah aura penguasa yang membuat semua orang dalam radius beberapa kilometer berlutut, bukan. Semua ini adalah aura penguasa dari penguasa agung Sia. Jika dia bisa mengeluarkan aura naga kaisar itu, memang bisa membuktikan identitasnya sebagai kaisar. Penyamar tunggu apa lagi, ayo. Cepat keluarkan aura penguasamu. Buat aku berlutut. Kau siapa, pantaskah aku mengeluarkan aura naga kaisar? Hari ini, kalau kau tidak bisa mengeluarkan aura naga kaisar, aku akan memenggal kepalamu dan menjadikannya pot kencing. Berdosa berani bersikap kurang ajar kepada kaisar. Berkata kasar, kau ini siapa sih? Berani ngomong senaknya di depan gue. Berdosa. Wah, mau mukul gue ya? Ayo pukul sini, berani nggak? Tahu nggak siapa gue? Kaisar orang ini benar-benar terlalu sombong, sama sekali nggak menghormati Anda. Mohon kaisar, tunjukkan kekuatan kaisar. Tunjukkan wibawa seorang raja, hancurkan dia. Kekuatan kaisar muncul, semua ras tunduk. Mohon kaisar, tunjukkan kekuatan Anda. Tekan orang kecil seperti ini, takuti semua ras. Tekan orang kecil. Astaga, gue sama sekali nggak tahu apa itu kekuatan kaisar. Gimana gue mau menekan kalian ini? Bisalah diam. Lihat nggak? Dia sama sekali nggak berani. Dia cuma penipu. Hei. Meniru kaisar, sudah dosa mati, tapi tenang. Gue bakal bikin hidupmu lebih sengsara. Keluargamu, teman-temanmu. Gue bakal siksa satu persatu. Untuk orang sepertimu nggak layak. Gue pakai kekuatan kaisar. Berani-beraninya kau mukul gue. Gue adalah kaisar Dacia. Mukul kau kenapa? Sampai sekarang masih pura-pura buka matamu. Lihat baik-baik ini apa? Ini adalah tanda keluarga pertama Dacia. Keluarga Long. Keluarga Long yang mana? Ketua keluarganya menjabat sebagai Perdana Menteri Dacia, adiknya menjabat sebagai Panglima Besar pasukan keluarga Long di ibu kota. Gue adalah putra Perdana Menteri, sekarang pewaris keluarga Long. Berita kaisar tewas di perbatasan utara berasal dari mulut ayah gue, mana mungkin bohong. Astaga, ternyata dia putra Perdana Menteri. Sekarang pasti ketahuan. Ternyata dia pewaris keluarga Long. Katanya tadi mau menyiksaku. Wah, besar sekali mulutmu. Long Shao, gue nggak kenal Anda. Mohon maaf, mohon Long Shao, jangan merah. Maafin apa? Mau menyiksaku ya? Long kurang marah. Kota tidak menekan kemarahan Long. Lin Chuan, kau berani menyamar sebagai kaisar. Aku tahu limbah ini. Dia pasti palsu, kita hampir dibohongi. Hampir menggembel BI perempuan saya. Kau seharusnya mati untuk barang palsu ini. Kau berani mempertanyakan. Jika Anda kurang sok, siapa yang benar? Ambil bukti untuk membuktikan dirimu. Ya, berikan bukti. Kau babi? Itu token. Kau bilang dia sulit menempa. Aku bertanya padamu. Kau tahu seperti apa putra Perdana Menteri? Putra Perdana Menteri tidak pernah masuk dan Kilyar Darius Dana. Menteri lama juga tidak tahu seperti apa. Ini tidak akan berakhir. Aku belum pernah melihat putra Perdana Menteri. Dia mengambil token palsu dan mengatakan dia nyata. Dia bilang aku palsu. Ini barang palsu. Itu benar. Saat mengatakan itu benar dan salah. Aku bingung. 3 pangeran datang. Zheng Bei Raja, Ping Shi Raja, 3 Pandran Vizier. Bahkan semuanya ada di sini. Rekrutan tentara.
Dukungan khusus untuk Kaisar. 3 pangeran tidak melihat petunjuk. Kaisar benar. Setelah selesai sepertinya dia benar-benar kaisar. Kalau begitu aku hanya menyinggung dia. Perlahan. Merekrut kalian dengan tentara. Bukan dia tapi aku. Long kurang Anda di sini juga. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin kau memanggil kami di tangan Kaisar? Jangan pikirkan itu. Apa yang ada di tanganku? Kenapa dia akan berada di tanganmu? Tentara Dacia hanya bisa dipimpin oleh Kaisar. Kejahatan apa yang harus Anda gunakan secara pribadi? Bagaimana bisa hal baik ini tiba-tiba menghunus pedangnya? Tentara tuan rumah Long ini benar-benar dicuri. Ibu, saat ini kau berhenti dan berhenti berbicara. Kedua mau harus cemas tentang prajurit ini. Alasan kenapa ada di tanganku karena Kaisar yang sebenarnya telah gugur dalam pertempuran di perbatasan utara 3 tahun yang lalu. Apa Kaisar gugur? Tidak mungkin Pangeran Zhengbei. Anda jelaskan pada mereka berdua. Benar Tuan Long. 3 tahun yang lalu, saat saya bertempur bersama pasukan Kaisar di perbatasan utara, tidak sengaja dikhianati oleh orang jahat. Sampai sekarang tidak ada kabar lambang pasukan ini. Secara alami jatuh ke tangan Tuan Long untuk dijaga. Kaisar gugur hal sebesar ini. Kenapa baru sekarang Anda katakan ini masalah besar? Sekali kabar ini bocor sangat mungkin menyebabkan kekacauan di seluruh Jin Dacia jadi. Kami sengaja menyembunyikan hal ini. Kalau begitu Kaisar sudah gugur. Lalu siapa orang di depan kita ini? Dia hanya penipu. Penipu kalau dia penipu. Kenapa wajahnya persis seperti Kaisar? Teknologi operasi plastik sekarang sangat maju, tidak sulit untuk mengubah wajah menjadi persis seperti Kaisar jadi. Orang di depan kita ini palsu. Lapor Kaisar 3 tahun yang lalu dari perbatasan selatan. Saya membawa kotak leci premium untuk Anda, bagaimana rasanya? Kapan Anda mengirim leci pada saya, bukannya Anda mengirim lengkeng? Ya benar lengkeng, maafkan hamba Kaisar. Hamba salah ingat. Rasanya enak, lain kali bisa bawa lebih banyak. Hamba patuh. Kaisar mantra hati yang Anda ajarkan pada hamba dulu. Hamba sudah lupa, mohon Anda ajarkan lagi. Hati yang tenang mengamati dengan jelasin yang bergantian. Tahu mengikuti langit dan bumi, hati meditasi menenangkan lautan. Terima kasih Kaisar atas ajarannya. Pertanyaan yang kita ajukan tadi mengungkap rahasia antara kita dengan Kaisar. Dia bisa menjawab dengan tepat. Berarti dia Kaisar yang sebenarnya, bukan penipu. Untungnya saya hafal semua data tentang para pangeran. Kalau tidak tadi, bisa ketahuan. Tuan Long, Pangeran Zhengbei, informasi kalian. Apakah ada yang salah? Kaisar di depan kita ini tidak terlihat seperti palsu. Informasi kami tidak mungkin salah. Kaisar pasti gugur di perbatasan utara. Kamu penipu demi menyamar sebagai Kaisar. Sungguh berusaha keras, ya, sampai informasi rahasia seperti ini dihafal semua, tapi sayang. Palsu tetap palsu, tidak bisa jadi asli. Kurang ajar. Ini adalah langkah naga mengembara. Barusan kita meragukan identitas Kaisar, sungguh memalukan sekali ini. Kalian berdua, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Langkah naga mengembara meskipun merupakan teknik pamungkas Kaisar, tapi bukan berarti hanya Kaisar yang bisa melakukannya. Hanya mereka yang mampu melepaskan aura naga Kaisar barulah bisa menentukan apakah dia cara satu-satunya untuk membuktikan dirinya sebagai Kaisar sejati. Kamu benar, jika seseorang dapat melepaskan aura naga Kaisar, maka tak diragukan lagi dia adalah Kaisar. Benar sekali Kaisar, jika semua orang meragukan identitasmu, mengapa tidak kau tunjukkan aura naga Kaisar untuk membuktikan siapa dirimu? Agar semua gosip terbantahkan. Apa kamu berani memukulku? Kamu hanyalah anak seorang Perdana Menteri. Aku sudah sangat ringan memukulmu. Jika kamu bisa melepaskan aura naga Kaisar, tak perlu kamu yang melakukannya. Aku akan bunuh diri di tempat. Tapi apakah kamu bisa? Long Feiyang, apa kau ingin mati hari ini? Benar sekali Kaisar, hari ini ada utusan negara asing di sini. Jika Anda tidak membuktikan identitas Anda ini, bisa menyebabkan hubungan antara negara besar Xia dan aliansi negara asing menjadi goyah. Negeri matahari kami bersedia menjadi negara vasal Xia karena hormat pada kekuatan luar biasa dari Kaisar Xia yang tiada banding. Jika Kaisar Xia tidak dapat membuktikan identitasnya, keluarga Kaisar kami akan mempertimbangkan ulang kelanjutan hubungan aliansi dengan Xia. Apakah masih layak dilanjutkan atau tidak? Konon Kaisar Xia memiliki karakter yang dominan. Tapi yang ada di depan kami ini ragu-ragu. Tidak tegas, tidak sedikit pun.
Menunjukkan wibawa seorang raja dari negara Siaya. Sampai sekarang masih belum berani menggunakan aura naga kaisar. Jelas-jelas dia pasti penipu kaisar baru saja meninggal. Kamu bajingan ini, berani menipu di sini, harus dihancurkan tubuhmu menjadi serpihan. Dilemparkan ke penjara bawah tanah, tidak boleh dilahirkan kembali. Tunggu dulu jika kalian mencari kematian. Maka aku akan menunjukkan aura naga kaisar pada kalian. Jukwe cepat kemari. Kalau kamu tidak datang, aku benar-benar akan mati. Aura naga kaisar. Jukwe tiba. Akhirnya datang juga. Prajurit Jukwe menghadap kaisar. Tidak perlu banyak basa-basi, mereka meragukan identitasku. Kamu yang jelaskan pada mereka apakah aku ini asli atau palsu. Berani sekali kalian berani meragukan identitas kaisar. Jenderal Jukwe ini adalah salah satu dari 7 bintang jenderal dari Sia, yang telah menemani kaisar dalam hidup dan mati tangan kanannya. Dia saja tidak merasa ada masalah, bukankah itu membuktikan bahwa dia adalah kaisar yang asli? 3 pangeran ini berniat melawan atasan dan bertindak terhadap kaisar. Hamba tidak berani, hamba hanya mendengar dari Long Shao bahwa pasukan kaisar telah gugur di perbatasan utara 3 tahun lalu, dan yang di depan ini adalah penipu. Karena itu kami bersiap menangkapnya, Jenderal Jukwe. Berita tentang kematian kaisar, apakah itu benar atau tidak? Tentu saja tidak benar. Lalu mengapa setelah pertempuran di perbatasan utara 3 tahun lalu, tidak ada kabar sama sekali? Itu karena dalam pertempuran di perbatasan utara kaisar terluka parah dan selama 3 tahun ini sedang dalam pemulihan. Untuk menjaga stabilitasnya itulah mengapa dia menyembunyikan keberadaannya. Oh begitu rupanya, yang mulia kaisar. Baru saja hamba tidak tahu diri telah menyinggung Anda. Mohon maafkan hamba. Kaisar, kami pikir Anda adalah penipu. Karena itu kami bersikap tidak sopan, kami hanya ingin mempertahankan nama baik kaisar. Mohon maafkan kami, yang mulia kaisar. Kami dari Kekaisaran RI, Dao setia pada Sia. Mohon maafkan hamba, yang mulia kaisar, atas tindakan tidak sopan tadi. Baru saja hamba banyak menyinggung, mohon maafkan hamba. Mohon maafkan hamba, yang mulia kaisar. Berani meragukan kaisar, apa hukumannya? Jenderal Jukwe, tenanglah, yang mulia kaisar, tenanglah. Saya bersedia menyerahkan 50% saham Su sebagai kompensasi. Hanya 50% saham Su Group. Ingin menebus kesalahan kamu terlalu menganggap tinggi keluarga Su kamu. Hebat-hebat, harus diakui. Jukwe, aktingmu bagus sekali. Long Xiao, apa maksudmu? Apa maksudku kamu tidak tahu? Jukwe, kamu berani sekali. Berani menyuruh orang untuk berpura-pura menjadi kaisar. Jangan asal bicara di depanmu. Adalah kaisar Sia yang asli. Dia hanya penipu. Long Fei Yang. Jangan kira kamu anak menteri. Saya tidak berani membunuhmu. Jukwe, jangan terlalu emosi. Bagaimanapun kita dapat kabar. Katanya kaisar tewas di perbatasan utara, tapi sekarang kamu bilang kaisar sudah sembuh dan kembali, wajar saja kita curiga. Kecuali kaisar bisa menunjukkan kekuatan naga kaisar, maka keraguan kita akan sirna dengan sendirinya. Kekuatan naga kaisar adalah kekuatan seorang raja. Begitu digunakan, langit dan bumi akan berguncang. Sebenarnya kalian tidak akan sanggup menahannya. Sampai sekarang masih berpura-pura. Jukwe, harus diakui aktor yang kamu cari ini. Aktingnya sangat bagus, tapi sayangnya, palsu tetaplah palsu. Jangan ngawur. Kalau begitu biarkan dia menunjukkan kekuatan naga kaisar. Kalau tidak berarti dia takut. Kamu. Palsu bagaimana? Tidak bisa berkata-kata lagi kan? Itu karena kamu tahu dalam hati. Penipu ini sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatan naga kaisar. Tampaknya Long benar. Kaisar ini memang palsu, tapi Jukwe kenapa mencari orang palsu untuk berpura-pura jadi kaisar? Bukankah ini sudah jelas? Dia mencari penipu untuk berpura-pura jadi kaisar. Maka penipu ini pasti menuruti perintahnya. Ini berarti dia sebenarnya adalah penguasa besar Sia. Jukwe, aku butuh penjelasan darimu. Aku. Yang asli tidak mungkin palsu, Jukwe. Dan kamu si penipu, kalian berdua akan menunggu hukuman mati.
Karena kaisar yang sebenarnya sudah meninggal, maka kalian berempat akan menjadi milikku. Katanya kamu putri dari negara Pulau Matahari seumur hidupku. Aku belum pernah mencoba wanita dari negara Pulau Matahari malam ini. Kamu yang akan melayaniku. Baka putri dari negara Pulau Matahariku hanya akan tunduk pada kaisar besar Sia, tidak mungkin kau nodai. Kamu si harus natahu pasukan Cavalry Naga besar Sia. Sudah berada di bawah ibu kotamu. Kalau tidak ingin rajamu mati di bawah kaki kuda pasukan Kavaleri Naga besar Sia kamu. Lihat saja dengan tenang. Sekarang siapa lagi yang punya keberatan? Kamu punya keberatan? Tidak berani. Setelah Kaisar Dacia meninggal, keluarga Kaisar kami bersedia bersahabat dengan keluarga Long. Kamu punya keberatan? Tidak. Jika Tuan Long tertarik dengan Yuning kami, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi keluarga Su kami. Putri kecil saya, dapat menarik perhatian Tuan Long. Itu adalah kehormatan kami sudah. Beruntung sekali, senang sekali. Bagaimana mungkin punya keberatan? Tuan Long saya bersedia. Bagus. Punya pandangan saya suka. Malam ini saya akan menghormatimu. Terima kasih atas kasih sayang Tuan Long. Ada satu hal yang ingin saya minta. Saya ingin. Aku bermain denganmu adalah keberuntunganmu. Kamu siapa? Bisa berani mengajukan syarat padaku. Tuan Long saya salah, tidak berani lagi. Kamu hanya mainanku. Kenali statusmu. Baik. Kalian bertiga ngapain? Datang dan pijat bahuku. Kurang ajar. Kamu berani berbuat semaumu di sini. Kamu sangat berani. Sudah hampir mati masih berpura-pura. Aku lihat kamu. Berani mendekati kaisar selangkah lagi. Hukum mati. Sudah sampai di sini. Tidak perlu berpura-pura lagi, serahkan kekuatan militer di tanganmu lalu kamu jadi pembantu tidurku. Aku akan memaafkanmu atas tuduhanmu memalsukan kaisar. Bagaimana? Long Feiyang, kamu berulang kali menghina kaisar. Sungguh mencari kematian. Kaisar sudah mati. Keluarga Long adalah penguasa Dacia. Siapa yang bisa membuatku mati? Kurang ajar. Wah! Kekuatan naga kaisar. Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan naga kaisar. Aku baru tahu kalau aku bisa menggunakan kekuatan naga kaisar. Bilang saja dari awal. Tidak perlu menderita begitu lama. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu menggunakan kekuatan naga kaisar? Long Feiyang, kamu berulang kali menantang otoritasku. Apa hukumannya? Tidak, ini tidak mungkin. Wah! Kamu masih berani membantah. Benar, ini benar-benar kekuatan naga kaisar. Ternyata orang ini benar-benar kaisar. Selama ini kaisar selalu mengalah pada kita, dan kita tidak tahu diri semakin menjadi-jadi. Bagaimana mungkin? Kaisar ternyata tidak mati. Kalian para pengkhianat berulang kali melanggar atasan, meragukan identitas kaisar. Kalian pantas dihukum mati. Kaisar, ampunilah kami hanya khawatir ada yang menyamar sebagai Anda, merusak nama baik Anda. Mohon Kaisar mengampuni kami. Mengingat kali ini kalian menjadi korban tipu daya orang jahat, aku akan memaafkan kalian sekali. Jika ada lagi, tidak akan dimaafkan. Terima kasih Kaisar. Long Feiyang, aku ingat kamu bilang jika aku bisa menggunakan kekuatan naga kaisar, kamu akan bunuh diri di tempat. Sekarang waktunya menepati janji. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kaisar, pikirkan lagi. Long Feiyang ini anak Perdana Menteri dan keponakan Panglima Perang Negara Sia. Jika kamu membunuhnya bisa menyebabkan gejolak di seluruh negara Sia. Bagaimana? Aku ini penguasa negara Sia. Masa takut pada keluarga Long? Tentu saja tidak. Hanya saja Qin Mue, kamu berulang kali membela Long Feiyang. Sepertinya kalian dekat. Bagaimana kalau kamu yang mati menggantikannya? Kaisar, ampunilah saya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku menguasai
Pemerintahan negara Xia pamanku memimpin pasukan. Menjaga perbatasan jika kamu berani membunuhku. Entah di perbatasan atau di istana. Akan terjadi kekacauan saat itu. Serangan asing akan datang, kamu akan menjadi penjahat abadi bagi seluruh Xia. Long Fei yang sementara tidak bisa dibunuh. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi hukuman mati bisa dihindari. Hukuman hidup tidak bisa dihindari. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tadi ingin menculik gadis rakyat ya? Kamu yang tidak punya keturunan. Aku biarkan kamu menculik, beritahu Perdana Menteri Long. Jika dia tidak ingin keturunannya terputus, siapkan diri untuk punya anak kedua. Ya. Tunggu Qin Mue. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kaisar, ada apa? Terakhir kali kamu meragukan identitasku, melanggar atasan. Aku baik hati tidak menghukummu, tapi kali ini kamu semakin berani. Aku terlalu baik ya? Aduh, bawahan ini setia pada Kaisar. Tidak ada niat lain. Terlambat hari ini. Aku akan membunuhmu sebagai contoh. Harap Kaisar pertimbangkan lagi ingat Raja Zhenbei, yang selama ini mengikuti Anda berperang ke utara dan selatan. Berjasa besar. Maafkan nyawanya ya Kaisar. Raja Zhenbei adalah jenderal hebat. Jika Anda membunuhnya, itu kerugian besar bagi Xia. Diam jika kalian masih bicara. Aku akan membunuh kalian juga. Wibawa Kaisar. Aduh, kenapa tidak ada reaksi? Kaisar keras di luar tapi lembut di dalam, bermaksud memberi kesempatan Raja Zhenbei. Cepatlah berterima kasih pada Kaisar. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Para hadirin, selama 3 tahun ini, Kaisar telah menenangkan perbatasan utara, menumpas pemberontakan, menstabilkan Xia, dan ini tidak lepas dari pengorbanan para prajurit. 4 hari lagi Kaisar akan mengadakan pesta penghargaan di Laut Utara untuk memberikan penghargaan pada para prajurit, memberikan gelar dan hadiah. Aduh anakku. Seandainya tahu Lin Chuan itu. Dia adalah Kaisar dulu, bilang apa? Aku tidak akan pernah setuju kalian bercerai. Apa Kaisar, mohon penjelasan. Anda berencana memberikan kami gelar apa di pesta penghargaan nanti? Ini. Wang Zenan ini menyangkut rahasia negara. Tunggu saja sampai pesta penghargaan nanti, kamu pasti akan tahu. Benar juga, kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas kebaikan Kaisar. Semuanya tidak perlu bersujud upacara penganugerahan. Sampai di sini saja. Semua bisa pulang dulu. Terima kasih Kaisar. Kaisar, bagaimana dengan perundingan damai antara negara Rikudo dan Xia besar kecil? Apakah masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Kalau begitu kami mohon pamit. Terima kasih Kaisar atas kemurahan hati Anda. Tidak memendam dendam. Kami pamit dulu. Senang bertemu Kaisar. Sialan. Ini benar-benar aneh. Orang itu jelas-jelas terkena racun Shihun. Kenapa bisa tidak mati ya? Long Shao. Setelah Anda pingsan, Kaisar ingin menggunakan kekuatan naga Kaisar untuk membunuhku, tapi sepertinya tidak berhasil. Tidak hanya itu, aku tidak sengaja mendengar ibu dan anak perempuan keluarga Bai bilang, sepertinya Kaisar pernah menikah dengan putri keluarga Bai. Apa kamu serius? 100% benar. Bagus-bagus, aku sudah bilang orang ini pasti ada masalah. Kamu segera selidiki ibu dan anak perempuan keluarga Bai. Cari tahu hubungan mereka dengan Kaisar sebenarnya apa. Baik, tapi Long Shao, bagaimana kalau kita panggil Pendeta Agung Xia? Dia kan orang terdekat Dragon Lord, mungkin dia bisa melihat ada yang tidak beres. Kamu maksud suruh kakakku datang? Bagus juga, kakakku sangat paham tabiat dan kebiasaan Kaisar. Kalau orang ini penipu, mungkin bisa menipu kami dengan aktingnya yang hebat. Tapi pasti tidak bisa menipu kakakku. Yuni, ngapain masih diam saja? Kau juga harus pergi ke 4 wanita ini. Kaisar yang luar biasa ini. Tapi jangan biarkan 2 orang asing ini. Ayah, aku tidak ingin. Saya ingin membuat grup Su tumbuh dengan usaha saya sendiri. Oh gadis baikku. Kapan ini? Kaisar adalah penguasa besar.
jika dia bisa mendapatkan penghargaan. Hanya menghargai kita dari jahitan kuku. Cukup untuk membuat keluarga Su menjadi besar. Keluarga teratas. Tapi ayah, Tidak, tapi tetap saja. Malam ini harus menyenangkan Kaisar. Cepat pergi. ibu kau bilang Lin Chuan. Dia akan memaafkanku tentu saja. Tapi dia meminta saya untuk membersihkan toilet. Hina aku, Ops. Kau tidak mengerti itu. Dia peduli dengan kinerja Anda, dia peduli padaku. Ya, pikirkan tentang itu. Jika dia tidak peduli padamu, dia akan membiarkanmu pergi. Mengapa Anda harus tetap bersama Anda? Malam ini, kau berperilaku baik. Dan mengandalkan fondasi emosional Anda sebelumnya. Pergabungan adalah masalah cepat atau lambat. Kaisar, aku akan membantumu kembali ke kamar untuk beristirahat. Lancang. Batu. Maksudku Kaisar sekarang memiliki. Penting untuk ditangani. Oh ya. Aku memang punya sesuatu. Mari kita mengubah hari. Hei Kaisar, kamu sudah bekerja keras selama sehari. Jika kau mau kembali ke kamar, aku akan memijat. Kami santai dan santai, ya Tuhan. Sekarang sudah malam. Ada yang tidak bisa ditangani besok. Jukwe, jangan salahkan aku. Ini untuk pria manapun, tidak bisa menolak. Aku pikir apa yang kalian katakan. Mari kita kembali ke kamar. Jika kau berani, aku memotongnya. Malam ini keluarga Su kami akan benar-benar melesat. Kamu bilang apa? Nyaman, aktris pemenang penghargaan. CEO cantik putri dari negara pulau. Putri keluarga kaya. Biasanya mereka adalah dewi yang tak terjangkau. Tapi sekarang mereka memijatku. Inikah rasanya menjadi kaisar? Sungguh menyenangkan. Hahaha. Baiji, aku haus, ambilkan aku air. Baik. Kaisar, minumlah air. Terlalu panas, bagaimana aku bisa minum? Aku akan menggantinya untukmu. Sudahlah, aku muak melihat wajahmu. Pergilah. Lin Chuan, kamu benar-benar tega. Kamu yang mengkhianatiku dulu, sekarang kamu. Apa yang bisa kamu keluhkan? Kaisar, jangan pedulikan, dia sudah larut. Mari kita matikan lampu dan istirahat. Tunggu, jangan buru-buru. Sebelum itu, aku ingin bermain permainan kecil dengan kalian. Permainan kecil. Kaisar, aku tidak bisa lagi. Perlahan. Aduh Kaisar. Aku tidak bisa berhenti. Kalian sedang apa? Melompat tali kenapa? Ayo mari kita bersama. Jadi kalian tadi sedang melompat tali. Ya, apa kamu pikir kami sedang apa? Hah, aku pikir. Oh, kamu pikir apa? Tidak ada. Lalu kenapa kamu tiba-tiba masuk? Aku. Karena ada hal yang sangat mendesak yang perlu Anda tangani. Aku. Oh, baik, kalian dengar. Aku punya hal mendesak yang harus ditangani. Kalian bermainlah. Aduh. Semua salah kamu membuat Kaisar marah dan pergi. Kamu berani memukulku. Memukulmu kenapa? Kaisar jelas sangat membencimu. Kamu masih belum sadar, cepat pergi sendiri. Kamu ngerti apa? Aku adalah mantan istri Kaisar. Kami akan segera menikah lagi. Mantan istri. Kaisar ternyata pernah menikah dengannya. Apa yang terjadi? Ayah, kamu bilang apa? Aduh.
Kamu tadi benar-benar tidak menyentuh mereka. Bagaimana mungkin aku hanya seorang kaisar palsu? Aku berani menyentuh wanita kaisar, aku tidak mau mati. Kamu cukup tahu diri. Kenapa kamu terus mengejariku? Jangan-jangan kamu suka padaku cemburu. Kamu ngomong apa sih? Ah iya. Hari ini kenapa kamu bisa mengeluarkan aura naga kaisar? Ini adalah kekuatan raja yang hanya dimiliki kaisar. Tidak tahu, aku hanya ingat. Long Fei yang itu bajingan mau menyentuhmu, api di hatiku langsung meledak. Lalu aku mengeluarkannya. Jadi kamu melakukannya untukku. Tentu saja karena kamu. Bagaimana terharu tidak? Kamu bicara yang serius. Serius dong. Upacara penobatan sudah lewat, tapi Long Fei Yang dan Zheng Bei Wang tidak akan berhenti begitu saja di pesta penghargaan. 4 bulan lagi aku takut mereka akan membuat masalah lagi dari penampilan mereka yang yakin Kaisar sudah mati. Kaisar kemungkinan besar sudah menjadi korban rencana mereka. Lalu bagaimana? Datanglah tentara, hadapi dengan tembok, datanglah air, hadapi dengan tanah. Kaisar, keluarga kami sedang dalam masalah. Tolong bantu kami. Apa baik? Aku mengerti. Ada apa? Kakek Xiuning tiba-tiba sakit parah, sudah memanggil banyak dokter terkenal. Tidak ada yang bisa membantu, jadi dia meminta aku untuk membantunya. Apakah kamu punya cara? Aku kenal seorang dokter hebat, keahliannya sangat luar biasa, dijuluki reinkarnasi Huatuo. Aku akan membawamu mencarinya. Santa Long Shao mengirim kabar rahasia, mengatakan Kaisar telah muncul. Silakan pergi ke Laut Utara untuk memeriksa kebenarannya. Apa? Dia ternyata tidak mati. Siapkan pesawat segera, aku akan pergi ke Laut Utara. Baik. Putri saya sedang sekarat, mohon Ma Lau mau membantu. Keluarga Shao bersedia membayar 100 juta termasuk istri saya asalkan Ma Lau mau membantu. Menyelamatkan istri saya, keluarga Wang bersedia membayar 200 juta. Ini bukan masalah uang, Ma Lau sedang dalam retret. Tidak lagi praktik medis, tolong pulanglah. Oh. Apalagi? Tolong beritahu Ma Lau Jukwe datang berkunjung. Apa itu burung ini, burung itu? Ma Lau tidak mau bertemu siapapun. Aku tidak mau mengulang kata-kataku. Baik. Wanita yang tidak tahu diri. Menghina murid Ma Lau, masih berharap dia mau membantu. Sungguh lucu yang tidak tahu. Mengira dia adalah orang penting. Kalau tidak diam, berani-beraninya mengancamku. Aku adalah pemimpin grup Shao, bernilai ratusan miliar. Kamu siapa berani mengancamku? Segera berlutut dan minta maaf, kalau tidak Laut Utara tidak akan ada tempatmu untuk berdiri. Suruh aku minta maaf? Kamu belum layak. Kamu sungguh besar mulut kalau grup Shao tidak cukup layak, bagaimana dengan aku, grup Wang bernilai triliunan? Grup Wang. Tidak cukup. Nama 8 komandan Shao Tianlai. Pasti pernah dengarkan? Zhao Tianlai. Benar. Hal-hal yang kalian banggakan di hadapanku semuanya sampah. Kamu ini adalah tempat suci pengobatan. Bertengkar tidak pantas. Ma Lau, nanti aku akan menghukummu. Ma Lau, mohon tolong selamatkan putri saya dan keluarga Wang, asalkan Ma Lau bisa menyelamatkan istriku. Kilyarga Wang bersedia membayar APA pun Kilyarga Li juga. Aku keluar untuk melihat siapa yang begitu berani mengancam muridku dengan pedang, bukan kami. Dia. Ma Lau, kami berisik di depan pintumu. Karena gadis kecil ini dia berani menghina Anda, Yaya. Ma Lau sudah terkenal, mana bisa diremehkan oleh gadis yang tidak tahu diri ini. Cepat minta maaf pada Ma Lau. Beliau sangat murah hati, mungkin masih bisa memaafkan perbuatan tidak sopanmu tadi. Ma Lau, lama tidak bertemu. Jenderal Jukwe. Ma Lau. Jenderal Jukwe, kenapa Anda datang, Jenderal? Saya datang untuk meminta Anda keluar dari pengasingan, menyelamatkan seseorang. Saya sudah tua. Hanya ingin fokus mempelajari ilmu pengobatan. Sudah memutuskan untuk mengasingkan diri. Tidak akan keluar lagi, Jenderal Jukwe. Silakan cari orang lain. Katanya Anda adalah dewa pengobatan reinkarnasi Huatuo. Menurut saya, Anda bahkan tidak lebih baik dari tabib desa di gunung. Setidaknya mereka tidak akan menolak menolong. Anak muda. Ketika saya mulai berpraktik sebagai tabib, Anda bahkan belum lahir. Apa hak Anda untuk mengomentari saya? Dalam hal ilmu pengobatan saya memang tidak sebaik Anda, tapi setidaknya saya suka menolong.
Ketika orang lain dalam kesulitan, saya akan mengulurkan tangan tidak seperti Anda. Dingin dan acuh tak acuh tidak mau menolong. Seperti kata pepatah, seorang tabib harus punya hati yang welas asih dan membantu sesama. Dulu, Kaisar bertempur melawan musuh di perbatasan utara. Untuk menyelamatkan seorang bayi tidak mempedulikan keselamatannya sendiri. Berulang kali masuk dan keluar dari barisan musuh. Akhirnya terluka parah dan menderita penyakit. Bahkan Kaisar saja begitu. Anda seorang tabib. Apakah bahkan tugas dasar untuk menyelamatkan nyawa tidak mau dilakukan? Saya. Bagaimana saya tidak salah ingatkan? Seriuslah, Ucapanmu tadi membuat saya tersadar. Selama ini, saya hanya mengejar kesempurnaan ilmu pengobatan, tapi melupakan hal yang paling dasar. Sebagai seorang tabib, sungguh memalukan. Baiklah. Anda tenang, saya akan membantu Anda. terima kasih banyak M.A. Lau. Anak muda, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Aku pacarnya. Apa yang kamu omongkan? Ini adalah Kaisar Dacia. Apa dia adalah kaisar? Hormat kepada Kaisar. Yuning ini adalah tabib MA dengannya. Penyakit kakekmu pasti bisa disembuhkan. Terima kasih Kaisar. Tidak usah sungkan, kamu adalah pendamping setiaku. Membantumu adalah kewajibanku. Kaisar, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, mari kita masuk dulu. Silakan masuk. Tabib MA, Anda harus menyelamatkan kakek saya. Anda tenang saja. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tunggu dulu. Siapa yang mengizinkanmu untuk mengobati? Su Xiaotian, apa maksudmu? Su Yuning, saya sudah meminta tabib San Rencun yang terkenal saat ini untuk mengobati kakek. Dia sedang dalam perjalanan, tidak perlu orang sembarangan yang kamu bawa. Sekarang kakek Su dalam kondisi kritis. Siapapun yang bisa menyelamatkan kakek, tentu akan mendapatkan perhatian kakek dan mewarisi miliaran hartanya. Kesempatan emas seperti ini tentu tidak bisa didahului oleh Su Yuning. Su Xiaotian, kamu lancang, kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. San Rencun adalah tabib paling terkenal di utara laut. Dan juga tabib Dacia. Murid utama tabib MA, bukan seperti orang sembarangan yang kamu bawa. Su Xiaotian, kamu lihat baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu adalah tabib Kaisar. Tabib Ma. Apa dia adalah tabib MA? Kamu berbohong tanpa persiapan sama sekali. Tabib MA sekarang sudah pensiun dan tidak lagi berpraktik. Kamu siapa kamu? Bisa memintanya. Aku tidak bisa, tapi orang di sampingku bisa. Dia. Siapa dia? Dia adalah suamiku, juga Kaisar Dacia. Dia kaisar otakmu. Terjepit pintu ya. Yuning, siapa sih orang ini? Dia sepupu jauhku. Sepupumu kok bisa seceroboh ini? Bangsat, siapa yang kau sebut ceroboh? Siapa yang nyahut? Ya dia yang kumaksud. Kau cari mati. Sudah. Ini rumah sakit, kalian ribut apa di sini? Mama, akhirnya kau datang. Su Yuning ini. Entah dari mana dia bawa sekelompok penipu. Satu mengaku Kaisar Dacia. Satu lagi mengaku tabib istana Kaisar. Katanya mau menyembuhkan kakek. Lucu banget. Su Xiaotian, kau ngomong sembarangan, Yuning. Meski kau sangat khawatir dengan kondisi kakek, tapi harus pakai otak dong. Kaisar Dacia yang mulia itu. Seberapa tinggi statusnya? Kenapa dia mau membantu kita? Kau kena tipu, bibi. Dia benar-benar Kaisar Dacia, kenapa kau tidak percaya? Sudah, Su Yuning. Bukannya kau bilang dia adalah tabib suci MA. Baik, sekarang murid utama tabib MA. Tabib San juga sudah datang, mari kita lihat. Apakah tabib San mengenali gurunya ini? Tabib San orang ini mengaku sebagai tabib suci MA. Anda lihat apakah benar? Aku bilang aku murid utama tabib MA. Cuma omong kosong, mana mungkin aku kenal. Tapi katanya tabib MA sudah tutup praktik. Tidak lagi keluar, jadi pasti orang tua di depan kita ini pasti palsu. Orang ini palsu, Su Yuning. Sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Pasti ada yang tidak beres, Kaisar tidak mungkin menipuku. Yuning, jangan keras kepala. Orang-orang di sekitarmu ini cuma sekelompok penipu, kau kena tipu. Bibi, dia benar-benar Kaisar Dacia. Sudah. Kakekmu sekarang dalam kondisi kritis. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, Tabib San.
Tolong periksa kakek kami. Nyonya tenang saja. Tabib San, bagaimana kondisi kakek kami? Kakek waktu muda. Pernah mengalami luka parah. Paru-paru pernah terkena tembakan. Jadi begitu ya Pak Tua. Awalnya hanya terkena sedikit angin dingin. Mudah diobati tapi ini malah kambuh penyakit lama akibatnya. Racun dingin masuk ke tubuh penyakit ini. Sulit diobati. Lalu bagaimana? Jangan khawatir Nyonya. Saya punya satu jamur lingsi api. Obat mujarab untuk mengusir dingin. Asal diminum Pak Tua. Pasti sembuh. Hanya saja apa? Hanya saja jamur lingsi api ini adalah harta karun dunia hanya satu. Harganya ratusan juta. Tabib San, jangan khawatir. Asal Anda bisa menyelamatkan Pak Tua kami, uang bukan masalah. Menyelamatkan Pak Tua warisannya triliunan. Segelintir ratusan juta apa artinya? Dengan kata-kata Nyonya ini tidak ada masalah. Pak Tua pasti sembuh. Bodoh sekali apa katamu? Saya bilang kamu bodoh. Jamur lingsi api bisa mengusir racun dingin itu benar. Tapi Pasu sudah tua. Organ tubuhnya rapuh jika minum jamur lingsi api. Yang sifatnya sangat panas ini. Pasti tubuhnya meledak konyol. Jamur lingsi api adalah obat mujarab untuk mengusir racun dingin. Belum pernah dengar ada orang minum jamur lingsi api lalu tubuhnya meledak. Bukan saya bilang kamu si tua bangka. Main sandiwara sampai kecanduan ya. Benar-benar merasa diri tabib suci ya saya bilang. Cepat tutup mulut. Mengganggu pengobatan kakek saya. Pasti tulang-tulangmu ini saya hancurkan. Tak terselamatkan. Tabib San, jangan hiraukan para penipu ini. Sebaiknya cepat berikan jamur lingsi api untuk kakek saya. Ini bagaimana? Tabib San, ini bagaimana? Bukan salah saya, salah si tua bangka ini Pak Tua sudah. Racun dingin masuk ke tubuh lama. Semakin cepat minum jamur lingsi api semakin baik, tapi karena diganggu si tua bangka ini benar-benar terlewat. Waktu terbaik untuk pengobatan kamu tabib gadungan. Belajar seni tidak mahir juga sudah, sekarang malah kotor sampai kepala tua ini. Kamu benar-benar membunuhku. Kamu jangan banyak alasan, saya sudah banyak berpraktik. Belum pernah ada kesalahan, tapi kali ini reputasi seumur hidup saya hancur karena kamu. Orang tua bangka ini. Saya akan melaporkan ke polisi, tangkap kalian semua. Sudah tadi karena kalian. Keluarga Yuning saya masih sabar. Tapi kalian malah semakin menjadi. Kamu penipu bangka ini, masih berani berpura-pura. Saya hari ini pasti akan memukulmu sampai mati. Jangan berani menghina Kaisar, bunuh saja. Kalian semua pembunuh. Saya akan melaporkan ke polisi. Hei Komandan Zhao. Di sini ada orang yang berpura-pura jadi kaisar dan membunuh kakek kami. Cepat kirim orang ke sini. Tangkap mereka semua. Kaisar, tolong selamatkan kakek saya. Tenang Pak MA. Bagaimana kondisi kakek Su, masih bisa diobati? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Langit dan bumi tak terbatas. Qian Kun Yin Yang. Kayu kering bertemu musim semi. Menuju kematian untuk hidup. Sial, kakek tadinya masih ada harapan. Sekarang benar-benar mati karena mereka. Kalian semua brengsek. Membunuh kakek saya akan minta kalian membayar. Kamu benar-benar ingin mati. Kakek, kamu bangun. Yuning Shaotian. Saya di mana ini? Kakek tadinya racun dingin masuk tubuh, sakit parah. Pak MA yang menyelamatkanmu. Terima kasih Pak MA atas pertolonganmu. Keluarga Su tidak akan pernah lupa. Kakek Su baru sembuh dari sakit. Masih perlu istirahat yang cukup. Baik. Kakek sudah sembuh karena Pak MA sekarang. Apalagi yang mau kalian katakan? Garis kecil ini, kamu ditipu orang tua bangka ini. Yang menyembuhkan kakek adalah saya, bukan dia. Dokter San, apa maksudnya ini? Tadi setelah saya memberi kakek Su jamur api, kakek Su muntah darah. Itu karena dia mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya. Tapi aku jelas-jelas melihat dia menunjuk ke tubuh kakekku dengan jarinya, baru kakekku bangun. Itu kebetulan saja kakek Su sekarang bangun karena racun dingin baru saja keluar. Kalian tidak mungkin berpikir penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh harta karun langka seperti jamur api bisa sembuh hanya dengan dijentikkan jarinya. Lucu. Oh begitu, hampir saja.
Tertipu oleh si tua bangka ini. Kamu ini dokter bodoh masih punya muka tidak? Baru saja bilang kakekku sudah mati lepas tangan. Sekarang kakekku bangun malah datang minta pujian. Kurang ajar, aku ini, dewa pengobatan dari utara. Kamu ini gadis kecil berani meragukan keahlian pengobatanku. Dokter San itu, siapa mana mungkin dia menipu. Kamu ini cuma tumbuh di dada. Otakmu tidak berkembang sama sekali. Kamu tidak perlu bicara dengan mereka, aku sudah telepon. Panglima Zhao dia akan segera mengirim orang untuk menangkap mereka. Panglima Zhao, kenapa kamu datang? Adikmu bilang ada orang yang berpura-pura jadi kaisar dan membunuh kakekmu. Aku baru saja mau bawa orang untuk menghajar mereka apa. Aduh. Suyuning dulu, aku bilang kamu dada besar tapi otak kecil. Ternyata masih terlalu memuji dengan kecerdasanmu, yang bisa dibodohi oleh orang-orang. Yang penuh celah ini menurutku. Sebaiknya kamu tidak perlu lagi jadi CEO grup Su. Lebih baik turun tahta saja. Su Shaotian, kamu bilang apa? Aku bilang kamu dada besar. Otak kecil. Dia kakakmu, kamu berani menghinanya. Siapa kamu ini berani mengatur aku? Aku tidak mau mengulang kata-kataku. Bagaimana kamu mau memukulku? Ayo pukul sini, Panglima Zhao sudah bawa orang. Dalam perjalanan nanti, lihat saja mereka akan menangkap kalian atau tidak. Kaisar, dia itu sepupuku, aku mohon. Aku tidak akan membunuhnya, hanya akan mendidiknya. Agar dia tahu bagaimana menghormati orang. Bagaimana kamu mau apa? Kamu ini sampah, apakah aku ini wajah tersenyum? Kamu kasih lebih banyak, kamu berani memaki. Kamu memaki saya. Kenapa kamu pukul anak saya akan melawanmu. Gerak satu langkah lagi mati. Berhenti. Kakak, akhirnya kamu datang. Penipu-penipu ini sedang memukul keponakanmu, cepat atur mereka. Bangsat. Kalian berani menghina kaisar. Siapa yang berani meniru kaisar? Komandan Zhao, akhirnya kamu datang. Dia. Di depan saya masih berani menyakiti orang. Kamu benar-benar berani. Belum juga berlutut, menyerahlah. Zhao Tianlai, kita bertemu lagi. Kaisar. Anak. Zhao Tianlai, kamu hebat. Berani menyuruh saya berlutut padamu. Bawahan tidak tahu itu Anda. Kaisar, maafkan saya. Apa dia kaisar? Kakak ini tidak benarkan. Bagaimana mungkin dia kaisar? Yuning ikut upacara penobatan kaisar. Tidak sempat memberitahu kalian apa. Kaisar, terima kasih banyak kali ini. Kamu istri saya, membantu kamu seharusnya. Ngomong-ngomong Kaisar, saya ada satu hal. Selalu penasaran. Tanya. Kenapa di upacara penobatan Anda memberi saya status tertinggi? Tentu saja karena kamu paling cantik, paling berkelas. Terima kasih pujian Kaisar. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, tidak kenapa. Kaisar, ada satu hal lagi. Apakah Bai Yinghou mantan istri Anda? Ini kamu dengar dari siapa? Saya sebelumnya dengar langsung dari Bai Yinghou. Apakah ini benar? Ini menyangkut urusan pribadi Kaisar, tidak nyaman untuk diberitahu. Kaisar, masih ada urusan penting, kita pergi dulu. Kaisar. Setelah saya selidiki kaisar ini, ternyata ada masalah. Bagaimana kaisar palsu ini? Nama aslinya Lin Chuan. 3 tahun yang lalu menikah ke keluarga Bai. Kerjaannya cuma ngantar makanan. Sekarang sudah pasti dia itu kaisar palsu. Sudah kubilang dia cuma penipu. Raja Zhengbei, kamu segera tangkap ibu dan anak perempuan keluarga Bai. Aku akan di pesta ulang tahun. Ungkap dia di depan umum untuk membersihkan aibku. Baik, sang putri tiba. Kak, kamu datang. Katanya Kaisar muncul kembali. Ini bagaimana, bukankah dia sudah mati karena racun Shihun? Kak, jangan khawatir, kita sekarang sudah punya bukti kalau dia kemungkinan besar adalah penipu. Tapi
Kebetulan kamu juga datang mungkin. Kamu bisa mencobanya sendiri. Baiklah, aku ingin melihat. Kaisar yang katanya ini. Benar atau palsu? Kamu kenapa di sini? Kaisar, aku ada sesuatu untukmu. Apa katakan? Aku ada bisikan. Ingin ku beritahu padamu. Lincuan, maafkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah, kamu maafkan aku ya. Baijie, kamu bilang ini padaku sekarang apa artinya? Tentu ada artinya karena aku masih mencintaimu. Mencintaiku. Iya, Jangan bercanda kalau aku bukan. Kaisar besar yang katanya ini. Apakah kamu masih akan bilang kamu salah? aku, Kita sudah dewasa. Gak perlu bohong pada diri sendiri, akui saja. Kamu cinta bukan padaku tapi hanya kekuasaanku yang katanya ini. ya. Aku akui aku memang tamak akan kekuasaan. Aku memang suka pamer, apa salahnya? Memang gak salah. Manusia disebut manusia karena manusia bisa memegang prinsipnya. Bagaimana denganmu? Untuk masa depanmu sendiri kau mengkhianati suamimu dan tidur dengan pria lain. Apakah itu tidak salah? Aku juga ingin memegang prinsip, aku juga ingin menjaga integritas. Aku juga ingin menjadi bintang besar hanya dengan usahaku sendiri. Tapi kenyataannya adalah jika aku tidak menyerahkan tubuhku, tidak akan ada yang membantu atau mendukungku. Seumur hidupku aku hanya akan menjadi aktor kecil yang diperintah orang lain. Katakan padaku, apakah aku punya pilihan? Tidak baik. Sheng Nu datang. Sheng Nu baik. Aku mengerti. Tidak peduli alasan apa yang kau katakan untuk mengkhianatiku, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi kau juga tidak berhak meminta maafku. Pergilah. Jukwe, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sheng Nu adalah kakak Long Fei yang dia datang kali ini. Tentu saja diutus oleh Long Fei yang untuk mengujimu sebagai orang terdekat Kaisar. Sheng Nu pasti sangat mengenal Kaisar. Lalu bagaimana? Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Sheng Nu tiba. Wanita kecil ini menghadap Kaisar. Wanita yang cantik pantas disebut Sheng Nu. Sheng Nu tidak perlu terlalu formal. Terima kasih Kaisar, orang ini penampilannya benar-benar sama persis dengan Kaisar, bahkan aku sulit membedakannya. Tapi di dada Kaisar yang sebenarnya ada tato naga, asalkan aku bisa memeriksa dadanya kita bisa tahu yang asli atau palsu. Sheng Nu, kenapa terburu-buru menemuiku, ada apa? Kaisar menghilang selama 3 tahun, tiba-tiba muncul di Beihai. Wanita kecil ini sangat merindukanmu, khusus datang berkunjung. Sheng Nu sangat perhatian. Kaisar, sekarang sudah larut. Aku akan melayani Kaisar tidur. Sheng Nu. Hari ini tubuhku agak lelah. Bagaimana kalau lain kali? Kaisar, kau sudah lama tidak dekat denganku. Apakah kau tidak menyukaiku lagi? Tentu saja tidak, hanya saja aku akhir-akhir ini banyak urusan. Masih sibuk dengan acara penganugerahan, benar-benar. Ada keinginan tapi tak ada kekuatan. Kalau Kaisar sudah lelah, maka lebih baik melayani Anda untuk beristirahat. Sial, di dada Kaisar asli ada pola naga. Kalau sampai dilihat oleh pendeta suci, Lincuan tidak memilikinya, maka semuanya akan terbongkar Kaisar. Sekarang ada urusan mendesak yang perlu Anda tangani. Oh baiklah. Saya mengerti pendeta suci. Anda juga sudah dengar saya memang ada urusan mendesak. Anda pulang dulu saja. Kaisar, ada urusan apa? Serahkan saja pada Jukwe untuk menanganinya. Mengapa Anda harus turun tangan sendiri? Ini. Pendeta suci, masalah ini sangat penting. Hanya Kaisar yang bisa, tolong jangan menghalangi. Benar-benar pendeta suci, dengarkan. Begitu sembunyi-sembunyi seperti pencuri yang merasa bersalah. Tampaknya pasti seorang penipu. Wanita Baijie itu suruh dia keluar. Kurang ajar, nyonya kecil kami. Sekarang adalah istri Kaisar, mana bisa orang seperti Anda menghina. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. Berani sekali Anda memperlakukan saya seperti ini dulu.
Anda yang berlutut di tanah meminta saya menikahi putri Anda. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Anda pikir Anda masih putra mahkota grup Tianyu. Sekarang Anda hanya seorang bangkrut. Tak punya apa-apa, bahkan pernah mendekam di penjara. Cepat pergi sejauh mungkin dari sini. Kalian semua pengkhianat, aku akan memukul kalian. Zhao Long berhenti. Akhirnya Anda mau keluar. Kita sudah putus, masih datang kemari untuk apa? Putus? Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untukmu, sekarang kamu bilang putus? Ya putus, tidak mungkin. Saya peringatkan Anda, saya sekarang adalah istri kaisar. Jangan tidak tahu diri. Istri kaisar, jangan bercanda. Sudah lama saya dengar Anda. Hanya seorang pelayan dengan status terendah di bawah kaisar. Pelayan saja. Itu semua karena Anda. Kalau bukan karena Anda, Lin Chuan tidak akan salah paham padaku. Sekarang saya pasti wanita dengan kekuasaan tertinggi di dunia. Wanita, Anda benar-benar tidak tahu malu, saya Raza Anda lupa. Dulu seperti anjing berlutut di tanah memohon dukunganku. Masa itu masih ingat? Lepaskan aku, lepaskan dia, lepaskan. Kalian ngapain? Long Shao ini beberapa. Satu mantan istri Lin Chuan, satu lagi yang selingkuh, dan masih ada dua lagi. Satu mertuanya, dan satu lagi adik iparnya kakakku. Sudah telepon aku bilang Lin Chuan, ketemu dia sangat rendah hati. Langsung cari alasan kabur begitu saja. Sekarang sudah bisa dipastikan dia palsu tanpa keraguan. Long Fei, yang aku sekarang istri kaisar. Berani kamu menculikku? Tak takut kaisar marah? Istri kaisar palsu saja, kamu benar-benar percaya? Kamu maksud apa? Jangan pakai otak mikir kalau dia benar. Kaisar mungkin jadi menantu keluarga baik. Setiap hari ngantar makanan, bahkan kamu kasih topi hijau. Ini Artinya Lin Chuan, dia kaisar palsu. Aku bilang juga, dia tukang ngantar makanan, mungkin bisa jadi kaisar beneran. Suruh kamu bicara mau mati ya tidak berani. Long Shao, aku salah. Kalian dengarkan baik-baik. Kalau mau hidup, dengar kata-kataku. Long Shao, tenang saja. Kami pasti kooperatif. Lin Chuan, si bajingan ini berani menyamarkan diri sebagai kaisar. Long Shao, kasihan kami sama dia. Benar-benar tidak ada hubungan. Tenang saja. Selama kalian patuh, aku tidak akan bunuh kalian. Aku belum pernah main dengan aktris. Nanti kamu mandi bersih. Tunggu aku di kasur. Baik-baik. Lepas bajumu. Sekarang lepas. Apakah hubungan kita berkembang terlalu tepat? Kamu mikirin apa sih, kaisar yang asli? Ada motif nada di dada, aku akan segera menggambarnya untukmu, biar gak ketahuan. Oh hahaha. Oh begitu. Kamu cantik sekali, mau jadi pacarku. Ngomong apa sih? Aku sudah selesai menggambar, aku ada urusan. Aku duluan ya. Gak nyangka si macan betina ini kalau malu. Lucu juga. Nggak tahu ya kali ini kaisar bakal kasih aku hadiah apa. Raja Zhennan berjasa menampas pemberontakan di Brataya. Pasti kaisar akan mengangkatmu jadi Jenderal Senan. Raja Ping 11 menumpas perampok di 11 Jiang. Kali ini pasti jadi Jenderal Ping 11 juga. Semoga kita berdua bisa dapat apa yang kita inginkan. Salam hormat Tuan Long. Meskipun Bai Jie enak rasanya, tapi aku lebih suka kamu. Sang cantik yang mempesona. Sekarang aku adalah milik kaisar, tolong Tuan Long jangan lancang. Aku suka sikapmu yang keras kepala ini. Tapi aku ingin lihat nanti saat kamu tahu bahwa kaisar yang katanya ini adalah palsu. Apakah wajahmu masih akan tetap keras kepala seperti ini? Kaisar sudah membuktikan identitasnya. Tolong Tuan Long jangan asal bicara. Fitnah. Ingat kata-katamu ini, Nona. Nanti aku akan membuktikan bahwa kamu salah.
Salam hormat kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur. Long Fei yang Raja Zhengbei. Mengapa tidak bersujud kepada Kaisar? Kalau dia Kaisar yang asli tentu aku akan bersujud. Tapi dia cuma palsu, kenapa aku harus bersujud? Berani sekali kalian berkelahi dengan Kaisar kita semua. Hampir tertipu olehnya. Apalagi ini bukannya Kaisar sudah membuktikan identitasnya. Ada kabar keluarga Long ingin menguasai Dacia. Mungkin Tuan Long ingin mencoreng nama Kaisar sebagai palsu agar keluarga Long bisa menguasai Dacia. Tuan Long Kaisar beberapa hari lalu di acara pemilihan selir sudah menunjukkan kekuatan naga Kaisar. Mengapa Anda masih harus mempertanyakan pemilik lama? Anda berulang kali mempertanyakan tubuh Kaisar. Mungkinkah kau ingin memberontak? Long Shao Master didedikasikan untuk negara. Apa yang akan memberontak terhadap kita? Dia bilang dia pembohong karena kita punya bukti. Raja Zhengbei mengatakan bahwa dia adalah satu. Mengandalkan dirinya persis seperti Kaisar. Penipu-menipu. Bagaimana mungkin ada orang seperti di dunia ini? Saya tidak percaya Anda. Tapi hanya beberapa hari yang lalu aku menyelidiki identitas sebenarnya dari orang ini. Nama aslinya adalah Lin Chuan. Satu limbah di rumah Bai. Karena terlihat persis seperti Kaisar, jadi ditemukan oleh Jukwe. Biarkan dia menyamar sebagai Kaisar. Long Fei yang kau bicara omong kosong lagi. Aku mencabut lidahmu. Jangan bertindak palsu. Itu tidak bisa diubah, semua orang memikirkannya dengan hati-hati. 3 wanita yang tersisa pada upacara sebelumnya. Semua dipilih untuk menjadi kompeten. Bisa di belakang Bai. Bukankah aneh jika dibuang ke toilet? Apakah ada rahasia lain? Itu karena Bai Ying membencinya. Aku membawanya. Topi hijau. Dia cemburu. Pembalasan yang disengaja. Jadi sepertinya pernyataan ini benar-benar masuk akal. Long Fei yang kau memfitnah Kaisar 3 atau 5 kali. Aku benar-benar ingin mati. Aku ingin mati. Beraninya menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Kaisar. Kau ingin merebut kekuasaan. Aku tidak punya. Tuan Muda Panjang Zhengbei, Wang berkata tanpa bukti. Kau punya beberapa bukti. Bawa aku. Sial, mereka tertangkap. Ini akan terungkap sepenuhnya setelah selesai. Harus segera memikirkan cara untuk kembali. Meskipun keterampilan akting Anda sangat luar biasa, masih ditemukan oleh kami. Long Fei yang meskipun Bai Ying diatur oleh Kaisar pergi bersihkan toilet tapi dia tetap bawahan Kaisar. Kamu berani menculiknya. Kamu benar-benar berani. Sampai sekarang kamu jangan pura-pura lagi. Semuanya izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah mantan istri Lin Chuan, ibu mertua adik ipar. Kalau yang ini, dia adalah pria yang memberi Kaisar kita mahkota hijau. Saya bisa membuktikan orang ini cuma tukang antar makanan. Bukan Kaisar asli benar, dia hanya menantu sampah keluarga Bai yang menempel di kakak saya. Parset. Lin, kamu benar-benar berani-berani menyamar jadi Kaisar. Cepat turun dan mengaku, jangan bawa kami ikut celaka. Semuanya saya adalah mantan istri Lin Chuan. Saya bersamanya selama 3 tahun, bagaimana dia? Saya tahu persis dia hanya pemalas. Tidak punya ambisi, sampah yang tidak berguna. Sama sekali tidak mungkin menjadi Kaisar. Jadi orang ini benar-benar palsu. Hampir tertipu oleh asai manis ini. Ayah dia sudah menyelamatkan kakek. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Diam, kamu tahu apa? Semuanya ini hanya kata-kata mereka. Jangan tertipu oleh mereka. Jenderal Jukwe, mengapa Kaisar menjadi menantu keluarga Bai? Jukwe, tolong berikan penjelasan kepada kami. Saya. Bicaralah, kenapa diam? Apa karena ketahuan di depan umum? Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kalian berdua benar-benar berani. Berani menyamar jadi Kaisar. Sungguh pantas mati. Jemput mereka berdua. Masukkan ke penjara mati eksekusi. Sebagai peringatan. Tunggu. Semuanya saya mengakui. Saya memang pernah menikah dengan Bai Jie. Dia mengaku apa ini?
Sudah pasrah. Semuanya 3 tahun lalu. Saya berperang di utara, tapi dikhianati terluka parah. Datang ke Beihai bertemu dengan Bai Jie. Kebetulan saat itu aku sudah bosan dengan pembunuhan. Hidup hanya ingin menjadi orang biasa. Makanya aku menikah dengan Bai Jie. Tapi siapa sangka, dia tamak akan kemewahan mengkhianatiku. Jadi, aku memutuskan untuk mengungkapkan identitas kaisar, untuk menghukumnya. Akhirnya aku memikirkannya. Alasan yang logis. Oh begitu ya, aku bilang juga. Kaisar mana mungkin palsu, tidak? Jangan tertipu olehnya, ini hanya alasan yang dia buat. Kaisar Dacia adalah penguasa negara, kekuasaannya besar. Mana mungkin ada orang yang meninggalkan identitas kaisar untuk hidup sebagai orang biasa ini? Sama sekali tidak mungkin. Sepertinya ada benarnya juga. Kaisar ini beneran atau palsu ya? Menurutku orang ini palsu. Karena berdasarkan karakter kaisar, Long Xiaozhu berani menghina, melanggar atasan. Pasti sudah dihukum oleh kaisar. Tapi dia akhirnya menunjukkan aura naga yang hanya dimiliki kaisar. Tapi sepertinya tidak palsu. Semua. Aku punya cara untuk membuktikan keaslian kaisar. Sheng Nu, silakan bicara. Kaisar yang asli di dadanya. Akan ada tato naga yang diwariskan dari generasi ke generasi kaisar. Untung Jukue sudah menggambar tato naga untukku, kalau tidak pasti ketahuan. Sheng Nu, apakah ini benar? Tentu ini hanya aku yang tahu. Kalau dia palsu pasti tidak bisa memalsukannya. Baiklah, asal dia menunjukkan. Apakah di dadanya ada tato, naga, kita akan tahu apakah dia kaisar asli. Kaisar, karena Sheng Nu sudah bicara, maka tunjukkanlah. Untuk dilihat semua orang. Kurang ajar, kaisar ini siapa? Mau disuruh buka baju. Tidak berani menunjukkan berarti ada yang disembunyikan. Ada yang tidak beres ya kaisar. Sekarang semua orang meragukan identitas Anda. Anda hanya bisa membuktikan diri untuk menghindari kekacauan di Dacia. Aku bisa tunjukkan pada kalian, tapi kalau aku benar-benar punya tato naga, kamu mau gimana? Jangan banyak omong, kalau kamu memang punya. Aku rela berlutut dan mati. Permohonan hamba pada kaisar. Tolong buka bajunya. Baiklah, kalau kalian memang mau mati, aku akan kabulkan. Dia benar-benar punya tato naga, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya tato naga? Long Feiyang. Sekarang kamu masih mau bilang apa? Tidak mungkin, kamu penipu, mana mungkin punya tato naga. Ini pasti palsu. Jangan banyak omong sekarang. Kamu harus menepati janji kemari. Bawa dia pergi penggal. Semuanya. Tato naganya palsu. Dia penipu. Aku tahu ini pasti palsu. Dasar penipu, sampai tato naga di tubuh kaisar. Lu buat palsu, hampir saja tertipu. Bajingan, kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu berpura-pura jadi suamiku? Aku. Tidak menyangka akhirnya harus gagal juga ya. Semuanya. Sampai saat ini aku tidak akan menyembunyikan lagi. Aku akui dia adalah orang yang aku suruh pura-pura jadi kaisar. Tapi ini tidak ada hubungannya dengannya, hukum saja. Hanya aku sendiri. Jukue, kamu akhirnya mengaku ya. Berpura-pura jadi kaisar, menipu atas dan bawah Jukue. Kamu tahu dosamu, bajingan. Bahkan menipu kita semua, Jukue. Kamu berani sekali, dia ternyata benar-benar palsu. Orang ini pura-pura jadi kaisar. Dosanya patut dihukum mati. Hati-hati, hati-hati. Lin Chewan. Menghadap kaisar.
Qin Mue. Kamu. Lin Chuan. Berani pura-pura jadi kaisar. Patut mati. Kamu cari mati. Zhen Nan Wang Ping Shi Wang. Apa yang kamu tunggu, serang mereka? Jukue Jenderal Perang. Cepat menyerah. Qin Mue, kamu mengkhianati kaisar. Kejahatanmu tak terampuni. Kurang ajar, sudah diambang kematian. Kamu masih berani bicara omong kosong. Lin Chuan, kamu tidak mati. Jukue, selama ini kamu sudah bekerja keras. Pengkhianat yang menyamar sebagai kaisar. Cepat lepaskan aku. Qin Mue, aku sudah kembali. Pengkhianat, kamu mau memberontak. Segera menyerah atau kami pasti akan membunuhmu. Bunuh aku, kamu pantas. Aku menyarankanmu, jangan melawan lagi, menyerahlah. Berusahalah untuk mendapat perlakuan yang lebih baik. Ini adalah jalan terakhirmu. Jangan buang waktu dengan sampah ini. Mari kita bersama membunuh pengkhianat ini. Berlutut. Ini adalah wibawa kaisar. Lin Chuan, meskipun kamu bisa mengalahkan kami semua yang ada di sini, tidak ada gunanya 8 komandan. Telah memimpin Cerdas Review pasukan sedang dalam perjalanan. Kamu bisa bertarung, tapi bisa mengalahkan 100.000 pasukan. Benar, sekarang hanya ada satu jalan. Untuk mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku adalah Kaisar Dacia, penguasa negara. Kamu siapa berani memintaku mengaku bersalah? Kali ini bukan lukisan. Ini adalah tanda naga kaisar yang asli. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu punya? Palsu, pasti palsu. Bagaimana fakta ada di depan mata? Kamu tidak berani mengaku. Lin Chuan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa punya? Karena aku bukan palsu tapi asli. Kaisar Dacia. Hanya saja sebelumnya aku kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan. 3 tahun lalu aku berperang di utara, tapi dikhianati oleh Qin Mue. Terluka parah, terdampar di Laut Utara. Baru ada kejadian hari ini. Jadi sebenarnya Anda adalah Kaisar Xia yang sebenarnya. Kalau tidak menurutmu di dunia ini, ada orang yang terlihat persis sama, dan memiliki aura kekaisaran seperti itu. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah kaisar yang sebenarnya? Bukankah dia terkena racun Shihun San? Bagaimana dia bisa tidak mati? Long Fei yang Qin Mue menipu dan menyembunyikan kebenaran. Melukai kaisar, apa hukumannya? Tidak, kaisar, saya tidak tahu, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua itu dilakukan oleh Qin Mue sendiri, Long Shao. Baiklah, baiklah. Kamu tidak bermoral, jangan salahkan saya jika saya tidak bermoral. Mohon perhatian kaisar. Keluarga Long telah lama merencanakan kudeta. Perdana Menteri Jenderal dan santap perempuan. Mereka semua terlibat menyuruh saya menyerang Anda. Semua itu adalah keinginan keluarga Long. Qin Mue, apa yang kamu bicarakan? Long Qingju, kamu juga berani terlibat. Kamu sangat berani. Tidak, kaisar, saya difitnah. Keluarga Long merencanakan kudeta. Melukai kaisar, buktinya jelas. Segera. Habiskan seluruh keluarga Long. Tidak, kaisar, semua itu fitnah. Kaisar, 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 mohon ampun. Kaisar, saya difitnah. Untuk kalian mohon ampun kaisar, mohon ampun kaisar. Saya dipaksa oleh mereka, kaisar, mohon ampun. Saya adalah adik iparmu, kamu tidak bisa membunuhku. Ya. Kami semua dipaksa menantu baikku kamu. Lihatlah, kamu telah menikah dengan putriku selama bertahun-tahun. Kamu yang mulia, jangan ingat kesalahan kami, maafkan kami kali ini. Maafkan kalian, tadi kalian memanggilku parasit penghisap darah, memanggilku sampah. Sepertinya tidak seperti dipaksa. Lin Chuan, saya akui keluarga kami mungkin bersalah padamu, tapi tolong lihatlah setidaknya. Kami telah menjadi suami istri selama 3 tahun. Berikan kami satu kesempatan lagi. Bai Jie, saya telah memberikan kesempatan. Kalian sendiri tidak tahu menghargai, malah berulang kali.
Meragukan saya, mengancam saya, sekarang malah memohon maaf, saya sudah terlambat. Su Peisheng. Hamba ini hadir. Keluarga Bai dan Xiaolong serta rombongannya membantu kejahatan, menipu atasan dan menyembunyikan kebenaran mulai hari ini. Dibuang ke daerah liar di barat. Tidak boleh kembali selamanya. Ya, mohon ampun dari Kaisar. Lincuan, Lincuan. Mohon ampun dari Kaisar. Mohon maaf dari Kaisar. Lapor Kaisar, kami telah tertipu oleh orang baik. Melanggar atasan. Harap Kaisar memaafkan. Mengingat kalian tidak tahu kali ini. Baiklah, bangunlah. Terima kasih Kaisar. Jukue. Selama aku tidak ada, kamu sendirian menjaga kedamaian negara Xia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Katakan bagaimana aku harus menghadiahimu. Sebagai Jenderal Perang Negara Xia, ini adalah tanggung jawabku. Tidak perlu penghargaan apapun. Kamu telah berjasa besar, tidak mungkin tidak diberi hadiah. Bagaimana kalau kamu menjadi permaisuri kaisarku? Aku Apakah kamu mau? mau. Sekarang kerusuhan dalam negeri telah selesai, musuh luar telah diatasi. Kita akhirnya bisa hidup berdua. Tapi kenapa kamu harus ikut aku mengantar makanan? Karena dibandingkan Kaisar Xia, aku lebih suka Lincuan yang mengantar makanan.